gitu. Apa bedanya mentor sama coach? Kalau coach itu lebih kayak mendengarkan dan aku nggak bisa ngasih tahu semua, jadi aku cuman menggali potensi. Jalan keluarnya nanti keluar sendiri dari dia. Tapi aku mengarahkan ke jalan keluar sebetulnya. Tapi dia sendiri yang akan keluar. Apalagi menurut kamu kalau menghadapi seperti itu semestinya harusnya gimana? Ya harusnya itu kan dia bisa ngomong. Oke, kalau untuk ngomong itu kamu harusnya ngapain tuh? Keluar sendiri dari dia. Oke, sampai dibungkusnya tuh sampai kayak gini. Kira-kira kapan kamu mau ngomong sama bos kamu? Besok deh. When you do something and you put enjoy on them, itu namanya passion. Tapi kalau orang pure passion sebenarnya enggak dong kayak gitu dong. Passion gue di desain dari awal. Kan ada kan yang kayak gitu kan. Makanya aku suka nggak ngerti sama orang yang aku pokoknya gaptek titik, udah lu di pojokan terus lu minta duit. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Red Kapili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini tamu kita nih ya. Yang orangnya asik banget. Enggak. Karena udah kenal. Jadi ini akan jadi pembahasan yang akan relate dengan teman-teman semua sih harusnya ya. Dari semua orang akan relate sih, terutama mereka yang sudah masuk di dunia kerja dan berpengalaman di dunia kerja, atau orang yang akan baru masuk ke dunia kerja juga akan relate ya. Atau yang mau pensiun. Atau yang mau pensiun, bener. Jadi narasumber kita hari ini adalah seorang career coach. Beliau adalah Vivi Katili. 23 tahun berpengalaman di industri asuransi dengan berbagai peran dalam saluran distribusi, khususnya kemitraan strategis. Tamu podcast kita kali ini, Vivi Katili, meninggalkan karir korporat pada bulan Februari 2024 dan mulai menjalankan bisnis di konsultan sumber daya manusia dengan sistem digital, dengan peran khusus untuk memberikan wawasan dan pencerahan kepada para budak korporat sehingga bisa berani menjalankan impian-impian besar mereka. Sebagai bagian dari pekerja korporasi besar, banyak suka duka yang pernah dialami oleh Vivi Katili, sehingga terbersit olehnya untuk bisa memberikan peluang-peluang baru bagi para pekerja yang sudah merasa stuck dengan kehidupan pekerjaannya. Kita simak yuk di podcast kita kali ini. Halo. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mengulik semua mengenai apalah dunia kerja yang pasti mental health juga mungkin tipis-tipis lah ya, karena ini pengaruh juga. Boleh ya. Boleh juga. Vivi apa kabar? Sehat. Tadi kesini senang banget mau ketemu berdua. Iya banget. Dinamis. Waktunya. By the way, namanya Katili juga ya. Ada hubungan apa sih kalian sebenarnya kok sama-sama Katili? Ya, kebetulan saya nomor 2. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tahu apa sih narasumbernya namanya sama, kami kakak beradik ya. Tentu dia yang pertama, gue yang kedua. Cari yang lebih muda. Anyway, oke. Sekarang kegiatannya apa aja? Jadi udah setahun resign dari dunia korporasi. Baru setahun. Baru setahun. Sebelumnya 23 tahun tuh berkarir di korporasi. Jadi nggak pernah ambil career break, nggak pernah cuti, tuh paling cuti melahirkan gitu aja. Jadi sama sekali nggak pernah putus kerja. Itu yang paling lama. Tapi itu banyak company atau satu company? Cuma di 5 company. Jadi 23 tahun 5 company berkarirnya. Banyak lah. Kalau boleh tahu bidangnya? Industri. Yeah, Industrinya itu keuangan non bank. Jadi spesifiknya asuransi. Jadi
23 tahun itu nggak pernah ganti bidang. Kemudian di 4 perusahaan multinasional dan terakhir di BUMN, anak usaha BUMN. Gitu. Oke. Jadi kalau di-compare sama, tadi Mbak Mira bilang banyak, kalau di-compare sama anak-anak sekarang itu mereka yang kayak 2 tahun ganti, 2 tahun Lebih banyak ya. lebih banyak. Karena kalau aku tuh yang paling sebentar 2 tahun, paling lama 8 tahun, rata-rata 5-4 tahun. Berapa tahun tadi? 25 tahun. 23. 23 Ya, tahun. jadi dari 2001. Dan gue itu 15 tahun, 3 company. Pas ya 55 tahun. 5 tahun itu Enggak. Oh, ada yang- setahun, sisanya ada 1 company. Beda kasus. berarti itu nggak betah banget gitu. Berarti setelah karir 23 tahun baru tuh Iya. resign. Baru resign, dan sekarang karena sekarang itu jadi career coach itu bukan tanpa alasan. Jadi karena aku sebenarnya tadinya itu bukan untuk career, tapi untuk resign. Jadi benar-benar orang yang mau resign itu ternyata dilemanya banyak. Oke. Problematiknya orang yang dari kerja sekian tahun kemudian mau resign itu dilemanya banyak banget. Nggak semudah itu Nggak gitu semudah ya itu. ternyata ya. Banyak ketakutannya. Oh. Karena aku udah terjun ke situ dan udah mengalami. Jadi aku pikir kenapa aku nggak Berbagi gitu nggak ya. berbagi ya apa yang aku lakukan gitu. Jadi supaya mereka juga punya keberanian atau punya paling nggak bisa mulai memikirkan. Along the way ternyata banyak banget yang nanyain, Bu, 23 tahun tuh nggak sebentar, segala macam akhirnya lah jadi ngebahas burnout, ngebahas mental health, akhirnya terjunlah ke karir gitu. Oke, karena aku juga punya pengalamannya di karirnya kan gitu kan. Masuk itu dari customer service, keluar BOD-1. Jadi selama 23 tahun itu memang corporate ladder banget itu aku Jenjang jalan. karir jenjang banget iya. tuh ya. Karir banget ya. Dari customer berjenjang banget. service, Customer service sampai keluar terakhir BOD-1. Jadi senior BOD-1. ya, VP. VP-nya. Itu panjang Itu banget ya. Karir Karir banget ya. karir Iya. banget Itu gitu loh ya. itu merintis. Itu yang kalau Iya, disebut iya. orang merintis ya itulah gitu. Dan lo mulai dari 2001 itu memulai sampai 2023 2024 itu sepanjang itu karirnya, Sepanjang jadi itu. pasti pengalaman banget banget. Iya lah pasti. Pengalamannya tuh kayak udah tahu, udah pernah di semua posisi Bu. Iya. Asam kan? garam itu. Jadi Betul. kalau anak-anak sekarang Gen Z, POV-nya tergantung. Lo mau POV customer service ada, POV manager ada banget, POV yang BOD-1 juga ada gitu ya. Jadi Bener. selengkap itu, makanya kenapa akhirnya tuh terjun ke di jadi karir coach coach. ini. Dari tahun lalu berarti ya Dari tahun memulai. lalu. Baru mulainya itu sebetulnya ambil sertifikasi coachnya sendiri. Oh, ada sertifikasinya. Ada. Jadi harus ambil dulu BNSP. Jadi yang Oke. diakui oleh negara. Oh, Badan Nasional. Jadi itu profesi ya. Jadi profesi akhirnya. Jadi profesi ya. Karena coach itu juga sebetulnya kan nggak cuma sekedar ngobrol ngemeng, nggak ada tujuan kan. Jadi ada ilmunya memang, dan memang itu lebih menggali. Jadi ada mentoring, ada coaching, ada beda-beda kan. Nah ini aku lebih spesifik yang coaching. Oh, Iya, Berarti iya, udah iya. berapa dalam setahun ini, udah mulai setahun ya, udah memulai itu udah ketemu banyak orang. Alhamdulillah udah lebih dari 75 orang yang aku. Berapa? 75 orang. Itu Dalam setahun. antara waktunya memang agak panjang atau emang banyak banget orang yang Karena cuma 1 jam. Jadi 1 jam. per Iya konsultasi. dari 75 jam terbang ya, kalau kita bilangnya 75 jam ini ada yang mereka ambil dua Udah 2 sesi, kali. ada yang 3 sesi belum pernah ada, baru 2 sesi. Satu sesi coach itu 1 jam. 1 jam. Kita ya telepon-teleponan 1,5 jam ya Ren ya. Gua sama lo sih 2 jam, itu juga udah mau tidur. Gak apa-apa, Sama mau gitu ya. tidur. Berhentinya gara-gara ngantuk. Kayak Masa sih udah cukup? dulu ya. Gue udah Udah ngantuk ngantuk. banget. Itu bukan coach ya Mbak. Itu bukan coach ya, itu lebih ke Itu deep talk. Kalau kata Gen Z sekarang deep talk mau tidur. yang penting bukan gibah ya, yang penting bukan gibah. Oh gibah termasuk. Tetap ya. Included. Berarti gabungan. Termasuk. Berarti dari 75 jam dengan mungkin ya ada 1-2 sesi gitu ya. Apa yang Paling lo banyak. berani mau mengambil mereka lah, ibaratnya membuka kesempatan untuk mereka ngobrol sama lo itu apa? Jadi sebetulnya mereka memilih. Jadi aku tuh buka
namanya konsultasi one on one. Ini aku taruh di Instagramku yang memang masuk landing page. Jadi aku memang main digital juga di sini kan. Karena kalau hari gini selain digital, tell me apalagi yang bisa reach banyak orang selain digital. Kalau ada, I would do that gitu. Karena nggak ada, mau nggak mau gue terjun di situ. 50 deh ini umur gitu kan. Sebelumnya udah terbiasa belum digital? No, aku orang paling gaptek se-Indonesia. Mau nggak mau mau nggak mau ya? Karena ya itu kita sekarang mau cari market, kita sendiri yang cari nih gitu kan. Akhirnya aku bikinlah di situ, aku berkonten di sosial mediaku sekaligus sebetulnya itu jadi personal brandingku gitu loh. Kemudian aku ketemulah sama seseorang yang mengajak aku untuk berkenalan nih dengan dunia digital ini ya. Oh ternyata ada landing page-nya, jadi semacam website nanti aku bisa tunjukin sih Mbak. Jadi di situ aku masukin linkku dan people tuh easily mereka masuk situ, mereka klik, ambil, pilih jadwal, aku udah atur jadwalnya kapan aja, udah nanti aku kirimin, itu online ya, jadi online, coachingnya tuh online. So di waktu yang hari itu aku udah panggil mereka, kita langsung sesi gitu, dan mereka mereka tuh kayak curhat sebetulnya, betul. Oh itu ada ya? Ada kan? Gitu ya? Jadi Mbak, let's create my job. God. Iya, jadi aku makanya suka bilang sama teman-teman tuh, kita tuh resign, itu kita tuh bukan kita tuh cuma kehilangan pekerjaan sebetulnya, tapi nggak kehilangan rezeki gitu loh. Kalau misalnya kita dibilang kehilangan pekerjaan, let's create pekerjaan, itulah pekerjaanku gitu. Jadi caranya juga, ya aku create aja sendiri gitu. Jadi gini ya, kalau zaman dulu kan curcol ya, gitu kan. Iya. Dengan Kesahabat lo doang. Kesahabat lo doang. Kadang-kadang ada solusi, kadang-kadang nggak ada solusi. Nggak apa-apa, yang penting udah ngomong. Muntap, gitu kan. Muntap. Harus banget muntapnya. Bukan muntap ya, maksudnya keluar gitu ya. Unek gitu ya. Sekarang itu ada profesinya Untuk menangkap itu. untuk menangkap itu. Wow. Iya. Ada psikolog, kalau psikolog udah bener-bener udah nggak peduli sama pekerjaan Iya, atau kalau psikolog relationship atau apa, udah tahu bener-bener kan dari dulu diri kan. sendiri ya. Kalau ini kan lebih spesifik lagi ngobrolin Mengenai Khusus karir. untuk karir, Betul. resign, matters dan lain-lain itu Iya. tadi ya. Karena orang yang cerita ke aku itu kenapa mereka akhirnya milihnya aku gitu. Karena mereka cerita ke temennya sama-sama pusing, yuk nangis bareng jatuhnya kan. Gak ada solusi. Gak ada solusi karena dia pikir mohon maaf gue juga punya banyak masalah nih gitu. Jadi lo gak usah cerita sama gue. Cerita sama orang tuanya nangis di rumah. Kok kasihan banget. Apalagi kalau cerita sama suami atau istri ya. Belum tentu ditanggepin kan, apalagi suami kan. Kayak aduh ini masalah kantor gue juga udah banyak ya. Tolong pikirin sendiri aja gitu. Akhirnya mereka cari, oh ada nih Bu Vivi gitu. Kenapa aku harus cerita sama dia? Karena relate. Dia pasti ngerti yang aku ceritain. Karena dia juga mengalami. Kalau misalnya cerita ke psikolog, bisa juga mental health saya kena gitu. Tapi si psikolog ini nggak ngerti kantoran itu kayak Seperti apa rumitnya. apa? Ada POV tadi itu loh. Ada namanya office politik. Lu gimana cara ngadepin office politik? Psikolog paling nanggepinnya are you okay? Tapi how to handle this type of office politik situation ini? Mereka kalau ngomong sama aku nyambung langsung, energinya sama, frekuensinya langsung dapet gitu. Jadi langsung udah satu halaman aja gitu. Iya, karena aku pernah ada di situ. Memberi harapan. Iya, ada gitu. Sama itu tadi sih, karena dia punya kelebihan adalah point of view dari semua Dari sisi pegawai. dari pegawai, dan pegawai juga bukan cuma pegawai, dari pegawai yang paling kroco pun sampai yang paling atas kan dia udah pernah lewat. Pernah Jadi mengalami. mungkin dalam satu masalah dia bisa melihat kalau dari kacamata yang Beyond minus one tuh begini, tapi dari customer service dia akan melihatnya beda lagi gitu Iya, kali ya. benar. Jadi yang ngobrol sama aku tuh nggak perlu yang levelnya itu rendah, walaupun banyak ya, kebanyakan itu. Tapi yang ngomong sama aku tuh ada juga yang levelnya, aduh, gue tuh pusing banget Mbak sama anak buah gue yang nggak pernah ngerti segala macam. So how to handle your team? Aku juga waktu kerja punya tim. Jadi berdasarkan pengalamanku kayak apa gitu. Nah, metodenya sebetulnya dibilangnya coaching gitu ya, tapi nggak semua orang itu paham coaching. Akhirnya banyak juga yang maunya mentoring jatuhnya. Jadi aku sebenarnya bisa bilang bahwa aku ini mentor dan coach juga gitu. Apa bedanya mentor sama coach? Kalau coach itu lebih kayak mendengarkan, dan aku nggak bisa ngasih tahu semua. Jadi aku cuman menggali potensi.
jalan keluarnya nanti keluar Ada di sendiri dia. dari dia. Tapi aku mengarahkan ke jalan keluar sebetulnya. Tapi dia sendiri yang akan keluar. Apalagi menurut kamu kalau menghadapi seperti itu semestinya harusnya gimana? Ya harusnya itu kan dia bisa ngomong. Oke, kalau untuk mau ngomong itu kamu harusnya ngapain tuh? Keluar sendiri dari dia. Oke, sampai dibungkusnya tuh sampai kayak gini. Kira-kira kapan kamu mau ngomong sama bos kamu? Besok deh. Tuh kan. Jadi dia at the end of the conversation dia tahu nih dia harus mau ngapain, masalahnya dia apa, dia mau ngapain, kapan dia mau lakukan itu. Kalau mentoring, Bu gimana ya Bu ya? Gini, kamu tuh dari aku keluarnya. Dituntun. Iya. Tapi itu tuh bukan berarti lu men-trigger orang untuk resign kan, Tuy? Sama sekali. Aku coba deh ya lihat di ini jadi problematik tuh gini Mbak. Jadi teman-temanku yang ex corporate ini banyak yang skeptis sama apa yang aku lakukan sekarang karena mereka mikirnya gini, bikin konten kok ngajak resign. Trust me, coba lihat satu konten pun di dalam mana yang aku ajak resign. Justru aku tuh rata-rata tuh bilang, kalian itu harus bersyukur dengan pekerjaan kalian. Kalau ada masalah hadapinya tuh gimana? Kalau pusing ayo ngomong sama aku. Tapi kalau misalnya kalian bisa cari jalan sendiri, carilah gitu. Karena kehidupan setelah resign itu nggak gampang gitu. Mbak Mira pasti paham juga kan? Karena pernah. Pak Ren juga pasti pernah juga. Betul. Tapi ya rata-rata begitu. Justru kalau ada yang datang sama aku bilang bahwa aku udah umur segini, aku kepengen resign, belum ada tabungan. Solusinya gimana Bu? Solusinya jangan resign. Aku pasti gitu. Iya juga sih, itu namanya bunuh diri ya. Kalau Bunuh diri misalnya dong, keluar, gitu kan. yang penting masalah selesai. Tapi masalah baru ada ya, gak punya uang. Makanya jangan itu. sampai pindah tempat, mental health-nya pindah tempat gitu. Cuman pindah tempat Exactly. aja. Tapi itu benar loh, masalah itu sebenarnya tuh kemasannya aja beda-beda. Lu nggak mungkin kan hidup tanpa masalah. Iya. Kan gimana cara bisa memanage kan? Betul. Ceritanya kan gitu. Betul. Jadi lebih ke situ. Jadi yang mereka tuh lebih banyak cerita tentang justru kalau dikomposisikan ya, lebih banyak mereka bercerita itu yang sebenarnya mereka nggak mau resign, kebanyakan itu daripada yang memang ini saya udah mau resign Bu, tolong dibimbing ini gimana nih setelah resign tuh saya mesti ngapain. Itu justru persentasenya sedikit. Justru yang banyak nih orang yang makanya di mereka-mereka yang usianya tuh klienku itu rata-rata usia 35. Itu kan middle apa sih? Jadi Bukannya udah lagi di puncak-puncak karir seseorang itu. Bener, itu lagi zaman-zaman lagi masa-masanya mereka tuh mengejar dan mereka punya peluang besar di situ. Iya, Tinggal tergantung tuh ketika kamu ditampar-tamparin, ada yang kuat, ada yang jatuh, Iya, gitu kan. Ini kan yang lagi Ini nampar-nampar jadi ini di usia-usia umur segini. segitu tuh bisa jadi maju atau ya udah mandek. stagnan aja mandek. Betul. Jadi Iya, kalau mereka yang mandek, mereka akan resign, mereka akan keluar nggak tahan sama kehidupan corporate. Tapi kok bisa Bu Vivi sampai 50? Nah ini orang-orang yang mau ngomong sama aku, kok bisa sampai 50 gimana caranya sampai ke level itu gitu. Ya kalau memang mau tahan banting ya harus siap dibanting yang kayak gitu-gitulah. Yang model-model kayak gitu tuh aku kasih gambaran gitu supaya mereka tahu. Dan pada dasarnya itu Mbak, nggak ada loh mau di rumah juga lo pasti punya masalah. Lo nggak kerja, lo mau kerja. Ibu ini gak bisa kalau tidak di rumah. Tidak bisa di rumah lama-lama. Gak bisa gue, Iya. gue gak bisa. Orang kan beda-beda tuh kan ya. Ada yang seneng memang kayak kantor harian itu kan kayak energi baru ya kayak lo ya. Iya. Bahwa kalau nggak ke kantor Kayak tuh ada sesuatu yang kurang kan pasti hari lo. Bener Iya, kan? Tapi ada orang yang kayak kalau bisa nggak keluar kenapa harus keluar kan juga gitu ya. Bisa kerja dari jarak jauh gitu. Iya. Ya itu mungkin variannya pasti sebanyak itu juga ya, orang-orang itu. Sebanyak itu. Rata-rata mereka yang sekarang di lagi pekerjaan di kantor itu mereka mendamba-dambakan yang namanya kerja dari rumah. Sementara mereka kalau udah yang ada di rumah nih, mereka mendamba-dambakan kepengen Untuk di kantor. bisa keluar. Betul. Nah, yang sering aku kasih tahu mereka tuh gini, kalau lu nggak ngapa-ngapain, itu pasti lu akan lebih stres. Gitu, Iya. akan lebih stres karena Apalagi udah terbiasa bekerja. Betul. Itu yang mental yang harus mereka siapin ketika mereka tuh resign sebetulnya gitu. Karena ketika lo nggak resign, semua hidupmu tuh diatur. Kamu jam 7 harus nyampe kantor, ntar jam 12 harus makan, balik harus jam 1. Ketika lo udah resign, siapa yang mau ngatur kayak gitu? Nggak ada Mbak. Iya. 2 minggu masih enak nih. Begitu 1 bulan mulai nih, Iya, mulai loss. bener.
gue hidup gue gini banget ya, ini gue ngapain ya, akhirnya lama-lama buat stres. nggak ada tujuan. Kalau kita ngapa-ngapain kita tahu selesainya kapan, kalau kita nggak ngapa-ngapain selesainya kapan. Cuman kadang-kadang tuh ya orang kalau sekitar umur 35-40 gitu kepengen resign tuh rata-rata karena dia itu udah mulai bosen nggak sih? Udah rata-rata udah mulai begitu nggak sih? Pasti udah mulai bosen dimarah-marahin. Atau karena nggak ada prospek, iya nggak sih? Jadi karir journey-nya itu nggak kelihatan dengan jelas, betul. Gitu kan? Ya, nggak kelihatan dengan jelas dan biasanya stagnan. Mereka yang ada di korporasi hingga sampai 8 tahun tuh sebetulnya kalau aku bilang sebetulnya itu udah stagnan. Makanya aku paling lama dulu 8 tahun ya, karena aku menghindari stagnansi sih sebenarnya. Gitu. Stagnan nih artinya bahwa karir lo nggak kemana-mana. Lo cuman kayak kerja daily activity doang, yang terima gaji selesai. Betul. Gitu. Dan yang lebih signifikannya lagi, lo nggak develop apa-apa, lo nggak dapat ilmu baru, lo nggak bisa nggak dapat. Yang susah tuh kan itu, lo nggak dapat ilmu baru, nggak dapat keahlian baru, nggak dapat pengalaman baru itu tuh tantangan baru nggak ada kali ya. Nggak ada. Apalagi kalau di korporasinya itu human resources departemennya itu nggak begitu taking care of the people development gitu. Aku beruntung aku bekerja di perusahaan yang HR departemennya itu sangat-sangat perhatian itu. Jadi kalau misalnya kelihatan nggak ngapa-ngapain, sini lo ikut ini ya gitu, bagus dong kalau supaya ada akselerasi dengan yang lain tuh lancar ya. Supaya ininya juga nggak mandek. Kalau ininya mandek tuh kayak sama kadang-kadang aja. Karyawan misalnya di kantor kayak kita lah ya, project tuh kan ada masa-masa pas lagi sibuk-sibuknya ya di depan meja, ada masa-masa menunggu, ada masa sibuknya di lapangan, iya kan? Nah pada saat masa di lapangan itu yang kalau misalnya belum ada pergerakan project baru, mereka seakan-akan nggak ngapa-ngapain. Itu kan kalau mereka nggak bisa memanage itu kan mereka jadi bosen. Betul. Iya kan? Jadi kita sebagai atasan tuh memang harus pikir nih anak harus dikasih apa nih biar dia berkegiatan sesuatu. Betul. Gitu ya. Karena kalau karyawan, Mbak, kalau dia karyawan karyawan tua, seneng tuh nggak ngapa-ngapain. Giliran anak-anak Gen Z, kita enggak. Bedanya. Kita tuh nggak suka ya. Iya. Nah, ya. Mental, Mbak, itu mental karyawan. Mental karyawan beda. Kalau ini kalau Bapak dan Ibu berdua ini kayaknya mentalnya udah mental pengusaha. Kalau nggak ngapa-ngapain gue nggak dapet duit, bener nggak? Iya. Nah. Kalau karyawan kan gue ngapain gue dapet duit, gue nggak ngapain gue dapet duit. Mendingan gue nggak ngapa-ngapain. Tapi nggak ngapa-ngapain tuh kan pusing ya. Buat kita, buat mereka happy. Zona nyaman. Jadi zona nyaman, Mbak. Yang penting mereka kan ada security duit masuk tiap bulan kan, kayak gitu kan. Makanya kok tantangan jadi karyawan itu sebetulnya di self development, diri sendiri betul. Dong. Dan itu cuman didapat rata-rata ya anak-anak generasi baru nih. Makanya generasi baru kalau misalnya dia nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih, mereka bosen. Mereka mending cabut. Gen Z itu mencari pekerjaan sekarang, duit itu nomor sekian loh. Perasaan nomor 1 deh. Mungkin yang di korporasi, mungkin beda jurusan ya. Kalau yang di korporasi itu mereka tuh datang dengan idealisnya mereka. Gue bisa menunjukkan diri gue mampu. Begitu di kantor disuruh fotokopi doang kerjaannya. Dia rada-rada frustasi, benar, karena dia pikir gue seharusnya bisa doing something else nih gitu. Mereka tuh kayak yang siap untuk lari gitu. Tiba-tiba nggak bisa. Sementara nggak lari. Dan mungkin karena kita berdua juga nggak di korporasi yang besar yang ibaratnya karyawannya kan ribuan atau industri ratusan kreatif gitu. Kan nggak pernah nggak seperti itu. Nggak seperti itu kan. Jadi makanya ini point of view yang kita lihat sebenarnya di dunia pekerjaan yang tadi tuh ya, misalnya jenjang karirnya panjang dari customer service sampai BOD minus one. Kalau di kreatif kan kadang kita micro ya, lebih nggak semasal itu ya. Iya benar. Jadi lebih bukan karir ya, mungkinnya profesi maksudnya. Iya, bukan karir. Kalau ini benar-benar karir ladder ya. gitu yang. Iya. Nah, saya lagi mengarah dari karir menjadi profesi. Itu justru kayaknya aku abis ini mau belajar sama switch yang ya. sudah. Jadi switch. Tapi ya, karena kita tadi udah menyinggung Gen Z, kemudian dunia kerja itu kan ada beberapa orang yang kayak gue kalau di kerjaan ya, mungkin kalau di kreatif
di dunia kreatif kayak kita yang staffnya juga nggak sampai ribuan itu, mereka kadang kayak gue kerja menonjol, gue tuh nggak dapat apa-apa. Yang ada kerjaan doang nambah, Iya. ya kan? Jadi kadang mereka tuh menutupi bahwa bener nggak ya? Mereka punya kemampuan. Iya, jadi kayak udah aja chill aja. Karena kita kalau menonjol banget kan kerjaan lu tambah banyak loh. Bentar, itu yang di mana nih? Bukan di dunia kreatif. Kalau Bukan menurut di- gue bukan Oh, di oke. dunia kreatif. Di dunia Justru di dunia Betul. korporasi yang besar kayak Betul gitu. banget. Masa sih? Banyak. Nah kan ini juga gue baru tahu masa sih. Karena kalau di kita di dunia kreatif seperti ini kayaknya kalau lo nggak menonjol dan kelihatan lo bisa didepak gitu kan. Kan kadang kita sebagai manusia, sebagai personal itu kan pengen mencapai sampai titik limit kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Iya kan? Iya harusnya ya, tapi kan di dunia korporasi sekali lagi mereka melihat, nggak tahu ini cuman Iya. yang pernah gue dengar bahwa mereka tuh ngapain lo sibuk banget kayak semua lo kerjain apa segala macam ya gitu ya. Karena at the end gaji kita sama, lo lebih ngeluarin energi dan kerjaan lebih besar, gue yang nyantai juga sama, bener nggak? Benar. Ada Ya yang kayak gitu. itu mental itu ya mental, kalau ya. itu kembali ke mental. Makanya yang aku tadi bilang, yang paling tantangan paling besar dari dunia korporasi itu adalah ketika kamu tuh udah tidak mau mendrive dirimu untuk berkembang. Iya. Akhirnya kayak gini, udah lo ngapain sih, capek banget udah. Sampai ada meme, banyak banget meme tentang korporat ini kan. Kalau nggak kepengen capek, kalau gini, lo udah deh, lo jangan jadi karyawan teladan, karena lo bakalan orang yang paling diandelin. Lah kan enak kan? ya. Di kita bagus. Ada 2 poin mbak, ada 2 poin. Orang karyawan yang anjir gue lagi, ada satu karena dia ngerasanya apa-apa gue, gaji nggak naik-naik. Gitu. Ujung-ujungnya tuh gue diapresiasinya gimana gitu. Tapi ada satu lagi yang gue dulu deh. Itulah sebetulnya kalau orang-orang yang melihat itu di opportunity, itu sebetulnya jalan menuju promosi kan. Harusnya Iya, kan. dan maksudnya itu kan ilmu itu kan ada nilainya ya. Exactly. Ilmu itu bukan duit ya. Betul. Itu kan untuk diri lu. Iya, dan dia Iya kan? dipercaya atasan itu sebetulnya itu kan sesuatu banget. Iya, nggak semua orang bisa itu. Jadi kebayang ya, dari pembicaraan kita ini pada saat waktu kita berkarir di yang kita sebagai karyawan, Betapa- Mira ini adalah karyawan teladan, bayangin. Jangan Atau salah di lo. dunia kan lo bilang tadi 3 kali dalam 15 tahun. Yang pertama lo bosen karena mungkin bisa jadi lo nggak dapet challenge atau apa gitu ya. Yang kedua juga, yang ketiga baru tuh pol-polan lo bisa sampai ke ujung gitu kali Iya, ya. bisa. Gue tuh Sehingga heran waktu itu ya, gue baru mulai kerja nih ya. Terus ada senior gue desainer gitu, balik gitu kan ya, cepet banget sih Mas Ri, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya kalau diselesaikan sekarang besok gak ada kerjaan. Gue bingung bengong tuh gak sih. nah Kok gitu sih? itu justru menurut gua manajemen ya, cara memanage biar Iya. tiap hari ada kerjaan. Iya. Padahal kan lu bisa buat kerjaan, kalau nggak ada di kantor lu bisa buat Kerjaan baru. meng-create sesuatu Iyalah. gitu kan. Lo tuh udah kita capai sebagai karyawan teladan. Sebenarnya kalau model Mbak Mira gini di sebuah korporasi pasti paling disayang sama bos nih, orang yang paling dicari-cari nih sama betul. atasan. Nggak terima karyawan Pertama- di atas 50 tahun ya. Pertama nggak hitung-hitungan kan pasti orangnya kan? Ya gua nggak Enggak. hitung-hitungan. Iya. Enggak. Untuk kerjaan nggak hitung-hitungan Lucu. pasti. Iya. Iya kan? Itu tuh jarang banget hari gini Mbak. Karena rata-rata gitu. Nah, sebetulnya itu bukan salah si karyawan juga, salah si atasan juga. Karena gini, namanya manusia ya. Kalau kita nyuruh orang say thank you itu would be nice, would be Ya, great. itu ya. Ini nggak even thank you. Mungkin di awal-awal dia kayak gitu. Lama-lama kok kayaknya gue yang kerja dia. Kayak taken for granted aja. Jadi ada teman gue yang sama nih, gaji kita sama kayak tadi Ren bilang, gaji kita sama. Tapi kok banyakan gue yang kerja nih, gue yang capek gitu Mbak. Akhirnya udah mulai kena mental tuh ya. Akhirnya kena mental sendiri gitu. Kalau dalam pandangan gue tuh yang kena mental itu yang nggak dapet kerjaan, yang nggak dikasih kerjaan. Kalau Pandangan gue ya. iya bisa jadi sih. Atasan, Iya ya. Dan atasan itu Kenapa gue nggak dikasih kerjaan ya? Apa Iya. salah gue ya? Iya kan? Astaga. Iya nggak sih? Bener nggak?
kalau pikir. Ada juga. Iya. Banyak juga yang kayak sekarang gitu. kalau mau bilang bener enggaknya kan orang tuh beda-beda dengan background, beda-beda dengan mental cara dia bekerja gitu kan. Makanya juga orang yang mungkin pengalamannya bagus, artinya sering diapresiasi, akhirnya dia punya satu mindset bahwa gue itu bekerja ini pun pasti akan ada rewardnya gitu. Jadi ada juga yang karena tidak terbiasa diapresiasi, bahkan bingung. tidak di notice sama sekali. Akhirnya dia kayak gue kerja banyak nggak ngaruh, kerja dikit nggak ngaruh, terutama Biasanya- terhadap salary. Iya, Biasanya kadang-kadang itu memang pemicunya tergantung itu. sama atasan banget Iya. sih ya. Makanya Mbak kalau udah di level leader sebetulnya itu kalau aku bilang ya, leader itu nggak perlu lagi urusan teknis. Leader itu lo urusin manusia lo, Manusianya ya. manusianya. Karena apa? Karena yang ngurusin perintilan itu anak buah lo. Mereka Iya, udah jago-jago kok. Iya. Yang harus lo lakukan itu adalah lo managing people. Iya. Bagaimana orang ini bisa melakukan pekerjaannya kayak Mbak Mira seneng banget kerja. Itu gimana caranya supaya dia seneng terus kerja. Nah yang less motivated, gimana caranya? Ayo diajak ngomong, ayo di coaching gitu. Makanya ilmu coaching itu penting, itu dimiliki oleh seorang leader. Karena itu keperluan lo adalah untuk, jadi makin atas itu sebetulnya urusannya ini hanya managing people. Lo Sebenarnya manage atas begitu. lo manage bawah lo. Iya. Bukan yang kerjaan yang perintilan itu. Teknis. Disitulah micromanage terjadi. Karena Jadi micromanage itu sebenarnya nggak cocok di dunia korporasi atau bagaimana? micromanage ini kalau aku nggak suka, karena itu micromanage ini tipikal yang hari ini ngapain aja. Oke, kalau hari ini ngapain aja dijawab selesai, that's it ya. Oh ya, yang kemarin itu kamu mau sampai kapan? Timelinenya kapan? Nanti deliverable-nya ini ya. Ekspektasi saya begini, kamu udah nangkep belum? Apa yang belum ngerti? Ya. Oke, you do it your own way. Ya. Kalau micromanage, ngapain tuh kamu? Ditungguin depan. Kok garisnya gitu kalau di desainer Yes, ya kali ya mungkin. ya gitu. Kok orang gitu? Coba ganti. Coba yang ini aja yang ini. Oh yang itu yang ini. Itu Gitu ya. atasan nggak ada kerjaan itu kali ya. Ngeri banget ya kayak harusnya kan dia cari proyek aja. Iya, Itu dia. cari proyek kayak dia Micromanage itu nggak penting. Nah, kadang-kadang Oh itu istilahnya micromanage. Jadi ada leader yang supaya kelihatan kerja, micromanage dia, supaya dia kelihatan kerja. Aduh, males banget ya. Jadi supaya kelihatan dia kerja, Dia ngeriwuin si karena ini. dia juga punya bos ya yang Karena akan dia suka- memantau dia. betul. Oh. Gitu. Jadi itu kayak tangga beracun. Iya. Kayak satu Tangga beracun. efeknya itu kayak impactnya gitu ya. Betul. Jadi, dan berarti bener nggak kalau misalnya cerminan dari bos paling tingginya itu mencerminkan pola kerja seluruh. Tidak Iya. semua, Enggak tidak semua, tapi mostly kayak gitu. Iya Jadi yang itu kan masuk lagi ke namanya budaya perusahaan kan, Culture culture. Iya, corporate. Corporate culture itu nggak pernah ada top down. Iya. Nggak pernah ada bottom Down. up, selalu top down. Atas lu contohin, ke bawah pasti akan nyontoh. Gitu. Jadi bagaimana sesimpel sebenarnya gimana lu kepengen diperlakukan sih? Ya itu aja lu perlakukan ke anak buah lo gitu aja. Rata-rata orang yang micromanage itu nggak suka lo di micromanagein, tapi dia doing Tapi dia- micromanage Iya. gitu. Karena apa? Karena dia diperlakukan gitu sama atasnya sebenarnya. Kasihan sih gitu. Jadi nggak Itu kayak toxic banget. Itu mula-mula kata toxic itu sebenarnya dari situ. Dari situ ya. Banyak banget sih. Sebenarnya kalau perusahaan dengan culture yang tidak toxic, jadi dari top down sehat gitu ya, dari dia percaya ada trustnya, nggak ada trust issue, tapi benar-benar dipercaya, benar-benar credibility-nya dijaga segala macam, performanya diperhatikan dan lain-lain, di-appreciate. Kalau ada manusia toxic, itu akan kalah dengan culture. Dia akan Iya. jadi toxic buat dirinya sendiri aja. Iya, Gitu akhirnya keluar dengan sendirinya. Iya, akhirnya Iya. dia sendiri yang nggak tahan Iya. dan dia nggak bisa menyebarkan toksik itu karena Iya. ini perusahaan udah sehat Iya, dan banyak bener. perusahaan kayak gitu. Boleh sebut merek nggak sih? nanti ditit. Iya. Bank Mandiri itu toksiknya keren banget. Itu culture-nya keren banget. Karena dulu dari Pak Agus Martowardoyo dia bangun itu culture itu dari nol sampai level OB paham sama. Dan itu diaplikasikan lagi ke BI. Makanya BI kan Pak Agus Marto kan dari Mandiri dia ke BI kan. Itu di BI diaplikasikan itu dan sekarang itu termaintain dengan baik. Berarti Semua itu satu dari atas. titik itu bisa menyebar ya, menyebar kemana-mana karena berantai.
Ya. Jangankan atasan, lu bergaul aja ya. Kalau di Ih, samping bener. lu tuh orangnya Negatif, males kan? negatif, lu kan kayak kesetrum ya. Iya kayak. Heeh. Nah, mungkin karena terbiasa kalau di kita itu ingat nggak sih kayak ada ini juga pepatah kayak orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Iya, Misalnya kayak gitu. iya. Soalnya dia nggak tahan berkumpul sama orang Iya, baik. dan orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat gitu. Karena dia nggak tahan kumpul dengan orang Iya. baik. Baik. Iya, Karena bener. energinya beda. Karena Nah, energinya beda. Berarti itu juga salah satu bentuk aplikasi yang nyata ya. Nyata, Di dunia nyata. kerja kalau Iya. misalnya ada satu orang yang kayak gitu, dia capek sendiri, mungkin Iya, dia akan iya. menghindar gitu Iya. ya. Jadi kalau di korporasi, dunia korporasi itu yang disebut karyawan toksik itu satu ya, dia ngeluh melulu. Ya. Dia ngeluh, dia nggak cari solusi. Dia ngeluh, dia ngajak-ngajak ngeluh. Nah, Jadi sebelah kanannya pas kebetulan dia juga habis dimarahin temennya, padahal sebenarnya dimarahin atasannya, padahal sebenarnya dia mungkin nggak toksik ya. Tapi karena masuk terus, Pelan-pelan. akhirnya ayo ngeluh bareng. dan orang seperti itu senang mengajak teman. Betul, cari Iya kan? cari teman, cari memang. pasukan. Cari pasukan. Padahal kan as simple Lucu as banget ya. kalau lu Oh my ngeluh, God. Heeh. lu keluar dari kantor. Ngapain lu ngeluh di sini? Lu kayak ngeluh dadi nasi lu sendiri nggak sih? Iya, Kan lu masih dibayar Maksudnya sama lu kan company dapat ini. uang dari situ, tapi lu ngeluh. Tapi lu Aneh ngeluh gitu. gitu, aneh gitu. Lalu apalagi ciri-ciri selain itu? Orang Dia suka ngeluh. Terus kemudian nggak bisa kolaborasi, as simple as itu. Kayak kalau zaman dulu SD yang nggak pengen dicontohin itu kan males banget ya. Pakai tas apa istilahnya, tas presiden itu. Gila, emang gue mau nyontek apa? Kayak bikin kerajaan gitu. Itu orang-orang yang sulit. Jadi dia itu silo mentality gitu. Jadi silo aja, dia cuman di dirinya aja. Padahal kan sebetulnya Dia gini, iya, nggak gini. nggak gini. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau mau bicara ini tuh bisa panjang banget ya, karena ini ngaruhnya ke corporate culture itu tadi. Makanya kenapa sudah shifting. Kalau zaman dulu bapak-bapak kita, ibu-ibu kita itu kalau di kerjaan di kantor itu betul-betul dilihat dari struktur organisasinya pun itu udah kelihatan kalau ini silo. Jadi ini nanti ada kakinya 2, sini kaki lagi 2, ini kaki-kaki. Mau ke sana gimana caranya? Lu ke atasnya dulu. Ini ke atasnya dulu. Bukannya Lama memang banget gitu memang kan. bukannya sistem Jadi struktural efektif aja. Iya. sistemnya begitu, Iya, itu company-company struktural. besar itu. Sekarang udah nggak kayak gitu Mbak. Sekarang tuh udah jadi gimana agile. dong? Jadi sekarang itu udah agile banget. Oh, Jadi struktur organisasi is one thing, dan struktur organisasi itu udah bukan milik HRD. Jadi struktur organisasi itu udah milik dari masing-masing departemen. Artinya kalau saya butuh misalnya kalau di dunia arsitek ya, misalnya ada arsitek, ada dunia keuangan. Ini orang finance mau ngomong sama bosnya arsitek nih, bosnya gambar gitu ya. ya. Kalau dulu dia harus ke bos finance dulu supaya bos finance-nya bisa ngomong sama bosnya, Bosnya supaya baru bosnya ke bisa bawah. ngasih instruksi. Panjang ya. Panjang, jadi muter. Kalau sekarang nggak, dalam satu project rumah A misalnya gitu ya, di dalam situ tuh sudah ada tuh untuk finance-nya nanti siapa yang handle dari finance ini ya, jadi kerja based on project. Oke. So itu lebih agile. Iya. Jadi nggak butuh lagi gue mau minta tolong orang finance ini, nggak perlu lagi ke bosnya gitu. Apalagi gitu, ntar pas sampai ke tujuannya omongannya udah beda. Beda. Saking panjangnya Saking tuh yang dia panjangnya harus lupa lewatin. gitu kan. Iya. Ada yang berubah kepotong. semua. Iya. Kalau sekarang dunia kerja udah kayak gitu, dan itu sebetulnya meminimkan supaya jadi nggak terjadi toksik. Makanya Iya. kalau di kantor zaman dulu tuh gimana kantor bentuknya? Ruangan. Iya, Terus terkotak-kotak. terkotak-kotak. Terus habis itu gitu. sekarang ada lagi yang cubicle. Iya. Kalau sekarang kan udah kayak ruang tamu Iya, kan begini bener-bener. kan. Itu sebetulnya untuk mengakomodir budaya itu gitu. Budaya agility Iya sih. di perusahaan. Dan memang dalam sebuah itu ya perusahaan tuh kalau misalnya orang yang kan bisa melihat ya sebenarnya siapa yang kan akhirnya tuh orang kan bisa dilihat ya, ini orangnya bisa kerja ini enggak gitu kan. Dan kita tuh akan seneng kalau kerja sama orang yang kalau as karyawan ya, kita akan seneng sama bekerja dengan orang yang bisa kerja juga, benar nggak? Di POV Bisa kita ya. bekerja sama. Sehingga yang nggak bisa kerja itu males lah, kita nggak mau bareng sama dia gitu kan, ya benar nggak? Jadi artinya itu bahwa dalam itu kan tersaring sendiri ya mereka yang Pasti. yang berada di dalam situ Pasti. yang kayak
aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain Iya. ternyata gitu. Pasti itu. Terus itu jadi stres sendiri nggak sih? Terus, Sooner or later terlihat. Makanya orang-orang kayak Mbak Mira gini kalau ada di dunia kerja sekarang, Mbak, lo udah paling sibuk. Lo udah paling orang yang dicari-cari semua orang karena lo agile banget orangnya dan itu by nature lo agile, Mbak, gitu. nah kalau lo bilang By tadi nature by agile. nature ya, sebenarnya yang mereka itu tuh bisa nggak sih menjadi orang yang seperti Harus dilatih. Itulah ada namanya people development. Jadi agility itu tuh dilatih. Dilatih ya? Karena gini ya, aku nggak ngomongin industri mana-mana karena aku nggak kenal ya orang industri mana-mana. Industriku aja ya, industri insurance, keuangan. Itu orang finance, orang actuary. Actuary itu adalah orang yang menghitung ya. Dulu mereka kalau kuliah tuh matematika Aktuaria. dulu, ya aktuaria, jurusannya matematika. Mereka itu adalah orang-orang yang nggak bisa ngomong. Ya nerd misalnya. Mereka itu nggak bisa ngomong. Disuruh menjelaskan, ini lu dapat bisa ngasih harga segini dari mana? Yang dia tunjukin ya seada-adanya Excel aja. Kita disuruh lihat. ini kayak gini nih perhitungannya gitu ya. Waktu aku masih bekerja ya kayak bangsa 5-6 tahun lalu, orang-orang ini benar-benar pelatihannya adalah pelatihan interpersonal skill ditingkatin supaya mereka tuh menjadi orang yang bisa ngomong Iya, gitu. Sementara orang-orang yang kayak aku kan di marketing ya, aku kan di orang jualan kan. Lo jangan cuman sekedar influence doang, jangan. Lo harus tahu caranya. hitung-hitungannya. Aku di develop untuk belajar bisnis apa misalnya bisnis prosesnya. Aku juga harus paham gitu loh. Cara dapetin ini sih. Jadi kayak tuker knowledge jatuhnya gitu. Itu people development termasuk itu di dalam development gitu. Nah, itu tugas-tugasnya atasan, tugas-tugasnya Melihat leader ya. melihat itu. Mana yang kurang Iya, ditambahin, betul. yang udah kelebihan dikasih gitu. Ya. Misalnya orang kayak Mbak Mira orangnya udah sangat-sangat Kayak- lompat sana lompat sini, nggak perlu lagi di develop dari sisi Nggak usah ada interpersonal skillnya kayak udah. kalau bisa dikurangin. biar nggak semua yang karyawan lain minder. Lu kayak nyokap gue kalau Mira mah harus direm kan deh. Harus direm, diborgol gitu. Kalau bisa Mbak Mira ini yang ngajarin temennya, jadi nggak Interpersonal perlu tadi ya, ngambil dari nggak luar. perlu dari luar, jadi gitu. Tapi bener ya kalau di dunia kerja yang rame banget gitu ya, yang ratusan atau ribuan Kebayang bahkan. Gue kebayang sih. Kayak gue, lo pernah kerja di berapa orang yang paling banyak? Paling tempat. banyak itu 250 orang. Ya konsultan itu Itu tuh udah gede konsultan, banget. Iya, konsultan tuh udah Udah banyak gede. kan. Kalau 250 udah banyak, udah gede. Gue tuh lebih dari itu. Gue tuh di pabrik pernah. Jadi ya, ini nggak apa-apa ya, saya sedikit ya. Dan nggak cocok ya. Jadi ya gue tuh mungkin kenapa gue bilang ini relate dan sebagainya, karena kan gue udah ngelewatin semua perjalanan berkarir lah ya. Mau yang karir kayak mau yang ini Sendiri gitu. Tapi gue tuh ngelihat memang kalau yang ya gue juga pernah mengalami yang micromanage ya kayak gitu emang satu sisi gue bisa berada di POV orang-orang yang datang ke dia. Karena itu stres banget sih, emang kayak nggak tahu mau ngapain gitu loh. Nah kalau gue kan ngerasa ini bukan karir gue gitu, gue juga nggak kerja bidang yang ini, jadi gue cabut aja. Nggak ada tuh yang kayak, aduh saya mau kayak konsultasi itu menurut gue nggak butuh sih, karena gue tahu this is not my way gitu loh. Iya. Bayang kalau mereka orang-orang yang memang sebenarnya ini way-nya dia, tapi dia trap on that situation, Iya. kayak gitu-gitu ya nggak sih? Iya, banyak banget yang kayak gitu. Jadi sebetulnya itu bukan karena kebutuhan ya, again karena kebutuhan. Iya. Makanya my next book adalah gimana lo menemukan karir yang cocok buat lo. Sebetulnya ini ditujukannya untuk anak-anak Gen Z yang mumpung lo tuh belum nyemplung. Mbak, sebenarnya kalau tanya, lo suka ya dunia asuransi? Enggak, Mbak, aku tuh juga kecemplung. Orang aku tuh Tapi dari kecemplung sampai 20-an tahun exactly. Nah, itulah generasi Generasi kita X. ya. Oh iya. Itu Gen X itu orang yang komitnya tinggi. gue punya temen ya. Jadi dia itu lumayan kutu loncat. Iya kan? Berkarir. Kalau itu Ceritanya dalam padahal berkarir ya. generasi kita kan nggak terlalu Kutu loncat harusnya, setia betul. kita loncat tuh sebenarnya biasanya. loyal ya biasanya. Jadi dia tuh lumayan kutu loncat. Nah, sampai akhirnya dia tuh udah mau umur 50 ya. Dia itu kerja, cuman gue tuh ngerasa kalau ngobrol sama dia tuh kayak nggak happy kerja. Akhirnya dia selalu aja ya itu tadi nggak puas aja, nggak puas ini, nggak puas itu gitu. Sampai akhirnya dia itu kayak membuat dirinya, oh ya udah, yang penting
gajinya gede, yang penting fasilitasnya bagus. Tapi menurut gue gila ya, lu hidup sampai begitu tuh kan apa enaknya ya, tapi nggak bisa nyalain juga ya, maksudnya dia mungkin kebutuhan. Mau gimana lagi gitu loh, ya kan? Makanya kalau aku kumpul sama teman-temanku ya, mereka ini rata-rata Mbak, kalau seberapa kesasar kamu, ada temanku teknik arsitek jadi sales. Oh banyak tuh ya. Itu kalau ikutan seberapa kesasar kamu kuis, Dia itu udah dia paling udah yang nyasar. Yang nggak bisa balik. Yang nggak bisa nemuin jalan keluar. itu udah kayak wear it until you love it nih. Jadi udah sampai sekesasar itu. Nah kalau mereka ini golongan orang-orang tuh yang bilang gini, udahlah apa sih lo passion, udahlah yang penting perut lo keisi. Passion itu mereka punya filosofi lain tentang passion. Passion itu when you do something and you put enjoy on them, itu namanya passion. Tapi kalau orang pure passion sebenarnya enggak dong kayak gitu dong. Passion gue di desain dari awal. Kan ada kan yang kayak gitu kan? Iya. Gitu. Jadi tapi ya dinamikanya jadi kayak gitu. Gue pernah dengar obrolan Pak Tahir, Datuk Tahir. Dia bilang gini ya, maksudnya sorry ya kalau gue salah nangkep ya. Pokoknya intinya yang gue tangkap itu dia bilang gini, kerja itu nggak ada passion, iya kan? Kerja itu adalah bentuk tanggung jawab iya. terhadap hidup. Iya. Gitu. Ada yang begitu, tapi itu tidak berlaku di Gen Z. Makanya Gen Z itu perlu ya mumpung kita punya anak yang Gen Z ya. Ayo gitu loh, makanya bentuk parenting juga sekarang kan udah beda kan. Dari sekarang tuh tolong kalau kita kan dulu siapa sih yang ngarahin? Nyokap gue lagi, dia mindahin barang nih. Nyokap gue lagi mau ngarahin kayak gitu. Gue mah nyokap ya. Kalau zaman dulu aku nyokap gue mah. Kalau aku tuh nggak diarahin sama sekali. Kalau dia udah tahu mungkin dari awal udah ngerti gitu ya. Dari kita bertiga, gue yang paling tahu gue maunya apa. Karena gue kayak nyoba semua, tapi ya itu gue mungkin dulu itu adalah Gen Z yang kecepatan. Dia tuh selalu mention dirinya begitu. Nggak sih? Tapi tadi ya contoh relate yang tadi kayak passion itu adalah kalau ada kerjaan lo put your enjoy. Gue pernah ya di pabrik, lo tau pabrik dong? Pabrik yang semuanya besi, asap dan lain-lain. Ribut suaranya. It's not your passion kan? Nah, itu bukan passion gue kan, tapi waktu itu kebutuhan karena emang gue butuh kerja buat beli susu anak dan lain-lain ya. Anyway, gue kerja tuh di situ. Lo tahu yang dikasih tahu bos gue tuh nyuruh gue bikin report dengan Excel. Lo tahu ya, itu paling kita Excel. Kita tuh kan paling benci ya, bukan benci juga, kayak nggak terbiasa karena lo tahu laporan Excel gue tuh yang paling menarik yang pernah ada di pabrik itu. Jadi tau nggak lo, gue tuh bikin Excel tuh ya. Gue kasih warna, garisnya gue bedain tebel tipisnya, gue kasih foto dan sampai bos gue tuh ngeliat gini, dia bilang ini keren banget, bikin yang banyak. Mana report-reportnya, kasih ke dia yang jadi gue kayak mendesain sebuah report. Artinya, ternyata gue bisa enjoy nih. Ya, misalnya kayak tadi ya. Lu membuat enjoy diri lu sendiri dalam situasi yang sebenarnya lu nggak suka. Ya bayangin, daripada gue nggak kerjain atau gue kerjain berantakan, jadi gue kayak gue butuh warna, gue masukin di itu. Gue butuh visual, foto-foto. Gue bahkan minta orang lapangan, kalau kirim dong foto-foto yang di pabrik itu, gue tempelin, gue kasih report per tanggal segini. Jadi menarik dan artinya ya, tapi sampai akhirnya gue bosen juga gitu kan. Itu pasti ada limitnya. Akhirnya ya coba yang lain. Tapi artinya kan kita semua udah lewatin ya. Kayak ya tadi kalau mungkin gue nggak mau berubah ya, akhirnya ya udah gue di situ terus stagnan sampai sekarang misalnya kan. Lu kebayang nggak sih stres itu gitu. Tapi karena gue punya pilihan dan gue tahu gue mau kemana, gue keluar dari situ. Gitu. Tapi memang ada Mbak sekelompok orang yang dan itu rata-rata mereka yang emang udah visioner kali ya. Visioner banget ya. Udah lah ngapain, passion itu adalah sesuatu. Aku sih setuju nggak setuju sih kayak gitu. Which is kalau dibilang nggak setuju juga gue ngejalanin. Bener. Iya kan, setuju nggak setuju kan. Kalau gue nggak setuju tuh gue jalanin 23 tahun. Iya. Kalau gue nggak setuju kalau gue setuju juga gimana gitu kan ya. Jadi ya sekarang kembali aja lah ke masing-masing orang. Makanya dalam bikin konten tuh aku hati-hatinya ke situ. Karena pasti akan ada perang. Pro and kontra ya. Ya ada perang di komen itu udah pasti ada yang pro and kontra. Jadi itu kalau
komen-komen yang kayak gitu lo nanggepinnya gimana kalau di Sekarang sosial saya media? sudah lebih bijak, jadi udah saya Didiemin aja. Kan kadang-kadang orang tuh butuh solusi loh. Ya, makanya Bukan dia harus bukan di ngomong. komen Bukan ya. di komen. Bukan Karena di di komen komen. biar rame. Iya, iya. tapi so far sih nggak ada ya, karena ini aku bawainnya rata-rata mereka kayak ya karena aku juga tulis di situ bahwa aku 23 tahun pengalaman. Lo mau ngelawan juga ya unless you are 30 years pengalaman dan lawan gitu. Kalau mereka kayaknya rada-rada sungkan gitu, ini ibu mau dilawan 23 tahun Jack gitu. Iya. Dan dari customer service desa gitu kan. Gitu. Tapi ada juga komen-komen yang ya rata-rata tuh komennya tuh kayak cuman nggak sepaham aja gitu loh. Misalnya kan ada tuh aku bikin konten tuh yang viewersnya tuh udah kayak 1,9, satu lagi 1,4, dua konten itu tuh kayaknya tuh aduh banyak banget gitu loh yang komen gitu. Mereka rata-rata yang enggak Bu, aku sih nggak setuju. Jadi salah satunya kontenku tuh gini. Jangan anggap kamu itu irreplaceable di kantormu. Semua itu bisa tergantikan. Banyak yang nggak terima. Nggak mau apa? Saya kerja begitu saya resign, bos saya manggil saya lagi. Pokoknya gitulah. Ya oke. Begitu saya resign yang ganti 3 orang. Itu kan artinya saya irreplaceable ya. Maksudku tuh irreplaceable tuh yang literally irreplaceable gitu loh. Kalau Jadi lo udah ditutup aja divisi gitu kan. Bisa jadi kayak gitu ya kalau irreplaceable. Iya betul gitu. Makanya aku kadang-kadang suka ngebalikin gitu. Enggak Bu, ibu salah nih. Bos saya tuh begini-gini. Oke, perusahaan kamu tutup sekarang. Gak bales. Jadi yang kayak gitu. Tetap Jadi jalan anyway kan. iya kan. Iya Gak usah kan? gitu. Lo mati hari ini emang tutup besok kantor. Enggak Iya. dong. People come and go. Gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Paling nggak ininya ke situ. Dan rata-rata anak muda. Ya itu yang tadi Mbak Mira kita cerita ya di awal ya. Iya. Mereka yang baru kerja sebetulnya, tapi wah idealismenya gila-gilaan gitu. Mereka belum makan asam garam, nggak tahu nih lo nyemplungnya nanti 5 tahun lagi belum tentu lo akan kayak gini. Gitu pernah baca di Twitter ya. Ada satu orang yang kayak gini, kenapa sih karir tuh harus dibangun? Gue tuh pengen kerja ganti tiap 3 bulan. Jadi gue mau nyoba semua kerjaan. Itu keren banget bro. Kayak jujur banget tuh. Karena bisa jadi ya, kan mungkin dia bisa kayak, gue hari ini pengen jadi desainer 3 bulan, nggak cocok, gue mau karir ini. Jadi, nah dia berpikir kenapa orang tuh harus bekerja dengan karir yang sama di industri yang sama terus gitu loh. Ya sebenarnya karena emang industri itu bergerak mencari orang yang jadi lebih pintar gitu kan. Nah, kalau dia tuh bener-bener kayak 3 bulan gue kerja di sini, 3 Jadi bulan. dia kerja. mungkin tipe orang yang kayak apa ya? Dia cuma pengen nyobain. Free man gitu loh. Iya, dia nggak mau terikat. Nggak mau terikat. Nggak mau terikat dan sebetulnya itu jadi Nggak peduli juga dia jenjang misalnya. Iya nggak peduli betul. Nggak Jawabannya peduli. itu. Ya. Dia nggak peduli sama karir jernih. Iya. Itu dia nggak benar. peduli. Dia cuman untuk dirinya aja. Untuk dirinya dan aja. sebuah perusahaan melihat orang kayak gitu juga nggak favorable pasti. Dan gua rasa dia juga nggak. Wih, langsung dijudge. Tolong Tapi ya, enggak, dia anak-anak, masih anak-anak, masih Gen Z kayaknya. Kayak dia nanya kenapa sih karir tuh, mungkin dia kayak, aduh gue tuh kalau mau kerja harus nyambung sama kerjaan gue yang sebelumnya. Bisa jadi gitu kan. Sementara dia tuh pengen switch mungkin ya. Tapi nanti switch kalau dia nggak cocok dia juga pindah lagi. Gini, gitu. itu gue pernah sempat ngobrol sama Gen Z juga gitu loh. Sebenarnya gini, kadang-kadang tuh kan kita tuh keinginan kita tuh kan nggak hanya satu. Iya, kan? betul. Gue senang interior, tapi gue juga senang yang lain, pengen yang itu juga gitu loh. Kan lu bisa ngerjainnya bareng-bareng gitu loh. Jadi misalnya lu pilih memang yang paling bisa mendapatkan uang untuk personal lu, ya kan? Itu yang lu kuatin. Nah, tapi bukan berarti mematikan keinginan lo yang lain gitu loh. Iya kan? Iya, benar. Iya kan, misalnya gue senang fotografi gitu. Ya udah, setelah ini kuat kan gue bisa tetap jalanin. Iya kan, gue bisa cari duit dari situ juga, bisa kolaborasi dengan yang lain, gue buat kafe juga bisa gitu. Iya kan? Itu udah di level kita. Pokoknya nggak kalau level yang entry level yang mungkin baru 1-2 tahun lulus itu kan dia bingung gitu. Ya dia bingung kali ya. Sebetulnya Sebingung karir pemilihan karir itu bisa loh disesuaikan dengan passion gitu ya. Misalnya dia suka gambar-gambar ya. Pokoknya kamu akan masuk ke divisinya tuh
Markom misalnya gitu, marketing communication, itu urusannya tuh kayak gitu, digital apa segala macam tuh under Markom. Jadi mau di industri asuransi, mau di industri Sama. Manapun lo pasti mengerjakan akan ada bidangnya. Atau lo Iya. passion tentang people, lo masuk HRD, lo ngurusin orang di situ. Ya, walaupun perusahaannya Mana-mana, beda-beda. ya. Yang kalau aku nih, kenapa aku bilang aku kesasar, karena aku ngurusin bisnisnya Mbak. Jadi mau nggak mau gue nggak Iya. laku kalau di bisnis lain gitu. Iya. Jadi jangan ambil core bisnisnya gitu. Tapi justru Ambil divisi yang memang mendukung. Yang mendukung Kayak misalnya dia dengan apa suka, yang lo mau, ya, gitu ya. makanya dia suka sama ngitung-ngitung nih, Excel segala macam. Ya lu either jadi finance, accounting, di mana-mana lu kepake kok itu ilmu gitu. Tapi gini kan, ada orang yang kalau misalnya dia udah bekerja di satu bidang nih ya, misalnya udah biasa di core bisnisnya insurance misalnya, Ya. tapi dia pengen pindah di dunia di perhotelan misalnya, Kayaknya jarang banget gak sih? Gue lihat ya dari pindah itu, gitu. orang-orang tuh biasanya kalau di awal karirnya dia itu misalnya di perminyakan gitu ya, sampai seumuran kita tuh Iya. di minyak terus, walaupun dia dari minyak A, minyak B, minyak C gitu, iya kan? Kalau tapi di perminyakan, Iya, ya iya, kan? iya, Kalau iya. misalnya di finance gitu juga, Iya. gitu loh, finance terus Iya. sampai Iya, temen gue juga walaupun ada. pindah-pindah Iya. gitu loh. Temen gue juga dari lulus di perhotelan sampai sekarang udah jadi bosnya di hotel bintang 5 gitu. Hotelnya sih Di macam-macam. Hotel pindah-pindah tapi hotel di gitu. situ terus, Iya. Di otomotif nah, gitu juga, itulah ya yang kan? kenapa kayak karir kan harus dibentuk dan disusun Iya, gitu kan, iya. direncanakan itu. Sementara yang tadi kan kayak Bingung gua nih. ngomong, kenapa sih gue harus di sini terus Anak gitu. siapa sih itu? Oke. Lucu banget kalau gue ngeliat ya, tapi artinya Siapa sih itu? Dia belum masuk aja, belum terjun tapi, aja. tapi kenapa gue ngomong kayak gini? Gue itu ada pro-nya sama anak itu. Karena gue ngalamin yang tidak punya karir, jenjang karir. Kalau lo kan dulu begitu lulus di desainer kan? Iya, di Jadi desainer, konsultan. konsultan kan? Langsung. Sampai akhirnya lo nggak kemana-mana kan? Enggak. Iya kan? Kalau gue tuh kemana-mana. Bahkan kayak jual sepatu gue pernah. Itu nggak ada hubungannya kan sama, ya mungkin lebih ke dagang jatuhnya ya. Gue seneng cari duitnya aja gitu. Itu masa Makanya pencarian. iya. Dan itu yang menurut gue, oh ini sampai gue tuh tadinya mau bales si anak itu ya. Cuman kan gue akunnya arsitek masa gue ngarahin ke yang lain-lain gitu ngebahas. Tapi kok anak ini lucu banget menurut gue gitu kan. Apain sih gue harus ini gitu. Jadi artinya bahwa ada kok yang kalau lo mau pindah-pindah itu juga ada yang tidak membangun karir dari awal. Cuman ya lo harus ngambil resiko yang lebih berat lagi, bahwa lo tuh akan tidak jadi apa-apa di ujungnya. Kebayang gak lo? Itu kan most likely ya, iya most kan? likely ya. Karena- Akhirnya lo nggak jadi apa-apa aja Ya, gitu. karena jenjang karir itu kan pasti akan kelempar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Nah, perusahaan lain ini akan ngelihat prestasi lo apa di sana. Iya. Lo mau Iya. gue hire untuk ngurusin certain things gitu yang Orang lo tuh antar udah pengalaman. perusahaan aja telepon-telepon. Iya, betul. Dan itu kan memang ekspertisnya dia yang mau dipakai. Iya. Nah, kalau kayak anak ini dia ekspertisnya apa? Bosen gue, akhirnya dia jualan apa? Bosen ngapain gitu ya. Kelamar lagi pekerjaan itu yang agak repot sih. Ya dia nggak akan di favorable oleh perusahaan sih, karena dia terbukti nggak tahan banting orang seperti itu ya akan mendapat uang gitu, cuman ya Nggak ya itu sustainable aja. nggak sustain aja, iya kan? Ya. Nah balik lagi ya soal lo meng-coach beberapa orang gitu ya. Ada nggak yang misalnya bahwa intinya dia mau resign tadi ya, dan dia nggak tahu apa-apa setelah resign, dia gelap lah ibaratnya. Setelah itu tuh dia nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi keinginan kuatnya adalah memang benar-benar gue tuh harus resign. Ada Apa yang yang kayak gitu? Ada banyak. Jadi ini progres ya. Jadi ini kita bicara progres. Aku paling seneng banget kalau klienku itu get back to me and informing dia udah nyampe mana. Ada satu orang, dia orang Palembang. Dia orang Palembang. Dia approach aku. Tahu nggak begitu konsultasi sama aku kan aku tuh baru gini, halo kak gitu, apa kabar, kakak ada di mana sekarang gitu, di Palembang, nangis kejer. Karena Kena mental. Karena nggak keluar itu tadi, yang nggak muntah itu tadi, dia di kantor dia nggak, jadi dia itu sampai basah kuyup yang namanya hijabnya, tahu nggak?
Tapi ya setelah aku korek lagi, ternyata dia itu sudah menyiapkan segala sesuatunya itu untuk dia keluar sebetulnya. Jadi dia tuh punya keinginan tuh dia mau buka toko, something lah, toko oleh-oleh gitu. Jadi aku tuh waktu dia nangis tuh ya, nggak apa-apa Kak, nangis aja, karena aku paham banget di posisi dia. Karena orang-orang di korporasi itu ke gue toilet bentar ya. Nangis. Coba susul. Iya. Bisa jadi dia nangis di situ. Ntar keluarnya nggak ada. Kayak nggak ada apa-apa. Oh, Di lo nggak relate kan? Misalnya kita. Kak itu biasa Kak. Kalau itu di korporasi, Itulah. karena gue ngeliat orang-orang bikin VP ya di TikTok atau di mana lah itu ya. Itu kadang kayak gitu. Jadi kayak dia tuh bawa obat tetes mata itu buat nangis biar seger matanya nggak sembab, yang kayak gitu-gitu. Aduh, jadi Mbak, itu yang emang itu tuh ups and downs-nya di situ sih. Makanya jadi nggak heran ya kalau kita tuh ngelihat, ya mungkin karena kita lihat permukaan ya, bisa jadi itu kan itu di posisi yang emang dia udah tinggi lah, anggapnya gitu ya. Lu kebayang yang baru-baru di korporasi yang kayak gitu tuh yang kenapa besoknya dia udah nggak ada, terus dia langsung cabut karena dia pikir dia masih belum terlalu attach ya. Kalau gue lihat ya, nggak ada kebutuhannya, udahlah nggak apa-apa lah nggak dapet duit karena dia juga belum punya keluarga dan lain-lain. Gue bayang yang mereka udah sudah di situ dan level memang yang stuck di situ. yang stuck yang kayak mau kalau nggak ke kantor nggak dapet rezeki misalnya, tapi kalau di rumah juga, kebayang nggak sih yang mau pusing berhenti kayak kerja masih ada cicilan itu tuh, cicilan iya. KPR tuh yang paling ada ya, paling makanya banget kalau ya. kita lihat konten sedih gitu kan, "Duh, anjir nih kenapa siapa sih yang naruh cicilan KPR?" Masih bikin nangis. Karena itu bikin nangis banget cicilan KPR yang itu. buat dia nggak bisa resign. Kenapa ketawa ya? Gitu Itu ya. kayak gitu. Jadi anak ini kembali lagi ke anak ini. Terus ternyata setelah yaudah Kak nangis aja dia nangis tuh kayak gitu kan. Wah udah selesai, udah baru dia enak, baru dia cerita semua. Jadi intinya dia di kantor itu udahlah pokoknya dia udah sampai down banget lah gitu. Tapi dia udah mempersiapkan. Jadi dia persiapkan pelan-pelan tuh. Itu bulan Oktober dia ngobrol sama aku, bulan Desember dia ngasih tahu. "Bu, aku mau ngasih tahu ini tokoku." Dia buka loh. Aduh, itu aku langsung taruh di postinganku gitu ya. Ya ampun, ini orang keren banget. Dan aku liatin tuh, pertama kali dia konsultasi sama aku tuh tanggal Oktober tanggal 26. Dia get back ke aku tuh nggak 2 bulan lah, di bulan Desember. Itu udah kayak gitu. Ya dari situ tuh sebetulnya membantu aku juga. Aku jadi kayak ya credibility-ku jadi jatuhnya bagus lah ya di situ ya. Maksudnya aku benar-benar bisa mengarahkan orang ini tuh berani gitu. Kadang-kadang orang itu kayak tinggal satu langkah aja itu nggak berani melakukan itu. Which is itu adalah resign itu tadi. Padahal dia sudah melakukan persiapan macam-macam. Tapi untuk resignnya itu aja, dia tuh bener gak sih ini Bu? Aku bener gak ya? Ini yang aku bener-bener gali gitu loh. Persiapan kamu sampai mana? Rata-rata mereka nggak ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan, aku ngarahinnya kamu hadapin aja yang di kantor ini. Cara ngadapinnya gini. Biasanya Aku mereka arahkan ke itu situ. apa masalahnya di kantor? Nggak dapat apresiasi itu paling nomor 1. Jadi merasa mereka udah ngerjain Banyak. A, B, C segala macem, tapi nothing. Buat di mata bosnya itu nggak. Jadi entah dicela pekerjaannya, ntar ada lagi yang gini. Aku tuh padahal cuma nanya, "Bu, ini tuh seperti ini gimana?" Marah. Aku juga Udah bukan kita yang gitu ya. Jadi bukannya dapat solusi. Not in the right time itu mah. Malah dia ngejudge gitu. Ini pasti kamu karena belum kerjain ini, bener kan? Kamu ini kan? Jadi aku tuh gimana ya Bu? Ya aku tuh pusing banget kalau kayak gitu. Terus gue bilang, "Kamu udah tahu bosmu kayak gitu, jangan lakukan itu. Jadi kamu jangan ke dia dengan bawa masalah. Kamu ke dia bawa masalah, opsi penyelesaian kamu apa? Nah kan Kasih tahu dia." sebenarnya memang harusnya begitu. Simpel itu ya. Kadang-kadang orang udah gak bisa mikir Mbak. Nggak mikir. Karena udah diteken setiap hari, lo bayangin aja. Belum lagi udah diteken tiap hari, dia harus pagi berangkat umpel-umpelan di Manggarai situ kalau anak kereta ya kan. Pulang juga gitu. Kebayang hidupnya mereka kan, yang rumahnya di Bogor, kantornya di Sudirman. Emang sekeras itu. Sekeras sih itu kehidupan. Kalau kehidupan di Jakarta itu ya, di balik gedung-gedung tinggi Sudirman Tamrin, bahwa penderitaannya bisa Kadang-kadang bisa mereka kalau pasang Insta story aja tuh lagunya tuh yang lagu "Ku rela pergi pagi pulang pagi" gitu tuh udah biasa Mbak. Dan itu tuh udah sesama ini. Ya Allah gini banget ya hidup kita ya gitu. Kita nyari apa sih nih, kita ini banget gitu.
kasihan lah mereka tuh udahlah orang-orang, tapi mereka dengan keberhasilan sedikit, misalnya rumahnya nyicilnya selesai, itu senangnya luar biasa karena itu benar-benar dari keringat. Gue kebayang sih mereka, bahkan makanya kenapa kalau mereka tuh kayak ngopi itu sesuatu yang bisa bikin distraction. Betul. Dari kehidupan penatnya korporasi itu. Jadi makanya kira ngopi sebentar itu dengan itu tuh bikin dia bisa agak lebih dingin lah ya. Rilis. Dan itu juga dilakukannya juga di siang-siang karena kalau malam mereka udah harus segera pulang kan. Perjalanan 2 jam ke Bogor nih ceritanya nih, naik kereta itu padahal. Iya. Udah lah Mbak, aku kalau udah cerita itu aku sedih banget karena dulu aku juga punya anak buah juga yang ya kayak gitu juga lah ya. Jadi aku juga paham lah. Jadi dia relate banget karena dia jadi pengalaman. sebenarnya nih ya kita tuh harus bersyukur banget ya. Bukan lagi Mbak. Ya. Betul banget. Ya. Karena Jadi kalau gua nyetir ya macet gitu harus, oh my god, gua harusnya bersyukur. Iya. Gitu ya. Karena lu nyetir nyari sendiri, orang lain nyetir tuh harus. Kalau gua cari gara-gara. Lu kan nyari masalah. Gue tuh juga yang tadi sempat gue bilang ya, bahwa gue jadi begini itu sebenarnya karena kalau dia kan belajar terus akhirnya dia memberikan sharing itu kan. Yeah. Kalau gue dulu pernah jadi karyawan yang bener-bener gak enak. Bahkan waktu gue di Jerman itu asli gue tuh Kerjain apa? kerjanya keroco banget lah. Pokoknya gue tuh Tapi gajinya gede kan? Nah akhirnya gaji gede itu emang tadi kebutuhan ya. Tapi di antaranya itu kan gue cumpret banget lah ibaratnya gitu ya, kacung kampret. Bukan main lagi. Jadi sekeras itu, tapi akhirnya mungkin karena masih muda, tenaga masih ada, jadi ya cuman gue berpikir gue bilang gini, kalau gue dapat satu tempat pekerjaan yang buat gue nggak nyaman, gue tuh bilang gini, suatu ketika nanti gue bisa punya kesempatan membuka lapangan pekerjaan, ini gue nggak akan kayak gini, kantor gue nggak akan berani, gue bersumpah, gue tidak akan pernah gini karena gue tahu ini nggak enak gitu. Lo makanya kan kenapa gue di WFH kayak all day, anak kantor gue lo tanya nih, mereka mau kantor mau nggak kantor tuh gue nggak peduli, kebayang nggak lo? Kadang gue kayak nanya gini, kalian di mana? Ada yang ngantor? Enggak Pak, kita nggak ngantor. Gue tuh nggak tahu kalau mereka tuh nggak di kantor. Tapi itu memang gue ya udah nggak apa-apa. Gue tuh ya udah nggak apa-apa. Yang penting kerjaan selesai lo kirim ke gue. Karena gue juga pengen jadi kayak dia waktu dulu puluhan tahun yang lalu. Gue tuh pengen kayak gitu. Tapi gue nggak bisa. Nah gue sekarang berikan kesempatan untuk mereka begitu. Jadi ya bukan karena tiba-tiba karena gue tuh berpikiran ada pengalamannya. Pengalaman buruk gue itulah yang membuat gue men-trigger gue. Gue tahu sih gue di micromanage tuh kayak gimana. Gue tahu banget. Yang penting monitornya jalan. Bahkan gue tuh pakai satu program yang gue nanti ajarin ya. Gue satu program in detail tuh ada di situ semua. Jadi kantor gue itu sebenarnya di apps itu. Di puluhan project gue itu termanage dengan baik di apps. Jadi not in fisik. Gue nggak peduli ngeliat. Gue lihat partner gue aja mungkin 2 bulan yang lalu. Gue gak pernah ketemu gitu. Saking kayak emang fisik tuh gak penting. Yang penting tuh manage komunikasi ya. Nah menurut gue, karena gue dulu tuh merasa tidak dikomunikasikan dengan baik dengan kantor, dengan tempat kerja gue dulu. Jadi kayak gue tuh selalu salah. Ternyata karena komunikasinya nggak jalan gitu. Betul. Nah gue sampai bilang gini, lihat kalau gue nanti ini gue akan punya komunikasi yang bagus dengan semua staff gue gitu. Nggak dan kan kalau dulu ya mungkin ya kayak gue harus nampilin muka, halo Pak, ya sok-sok. Gue ngeliatnya tuh kayak menjilat ya. Nah gue juga nggak suka gitu. Gue bahkan kalau ada bos gue bodo amat gitu. Gue nggak mau yang apa gitu, capek kan. Menurut gue gitu. Nah sekarang akhirnya terbukti gue nggak perlu lo gituin karena gue nggak mau gitu. Jadi gue nggak pernah lihat wujud mukanya aja. Gitu. Kebayang gak lo? Jadi disitulah kenapa akhirnya gue merasa menikmati ini dan gue berharap untuk orang-orang yang mau kerja dengan kayak gitu lo ke gue. Tapi ada juga dulu staff gue yang maunya teamwork, maunya kerja, ya dia mental karena dia ke kantor nggak ada orang. Kantor gue sepi. Oke, berarti culture-nya ya, culture-nya udah kebentuk. Ini keren, itu keren banget itu, sih. Yang memang karena gue tuh
gue impikan dari dulu gitu. Gue kalau jadi bos gue kayak gini, gue nggak mau diganggu di jam malam, gue nggak mau diganggu di weekend yang gitu-gitu. Ya itu balik lagi akhirnya ke leadernya ya, untuk Iya, bisa iya. membuat sehat Iya. itu ya. Iya. Iya, makanya culture tiap company itu Company beda-beda, macam-macam. betul. Top down. Iya kan? Yes. Tergantung dari apa misi visinya si Iya, leadernya kan. Kadang-kadang ada leader juga yang ngomongin leader ya. Jadi leader itu yang dia itu kenapa dia selalu kayak ngerewelin timnya karena dia sendiri nggak on top of everything. Kalau Ren on top of everything, kamu ya udah yang penting. Tapi kamu tahu gini ya, misalnya gini, contoh kamu punya project A, pekerjaannya mungkin sudah sampai setengah, kamu tahu udah sampai setengah. Tiba-tiba kamu harus ketemu sama klien si pemilik project ini, kamu bisa ngomong karena kamu tahu project ini apa gitu kan. Iya. So you don't have to gangguin anak iya, buahmu ini ngeriuin kan. ini, enggak. Iya. Itu tidak banyak terjadi di di dunia korporasi. Ya. Ada orang-orang leader-leader yang dia sendiri nggak paham sama Iya. pekerjaan Yang dikerjain anak Anak buahnya. buahnya. Seharusnya itu nggak terjadi. Karena apa? Iya. Karena kerjaannya anak buah lo itu sebetulnya harusnya turunan dari kerjaan lo. Iya. Iya. Harusnya lo tuh secara Tahu mestinya. ya, secara konsep oh ya gini-gini. Kalau misalnya ya jadi udah sampai mana baru manggil udah sampai mana itu lo. Tapi secara gedean lo tahu kan? Iya. Iya. Ada yang nggak tahu Mbak. Ketika dia ditanyain nama atasannya, Dia bingung ya, dia harus cari tumbal. anak buahnya semua dipanggil di satu meeting BOD ya, bisnis board of director, semua anak buahnya ngikut di situ. Just because dia tidak bisa menjelaskan. Jadi dia menjelaskan anak buahnya satu-satu. Itu banyak juga yang kayak gitu. Banyak Mbak. juga yang terjadi. gitu. Itu ya salah leadernya ya kalau kayak gitu ya. Iya. Kan kalau di Kalau dunia lu- kreatif kayaknya kita paham lah ya. Paham, Karena kan? kita tahu banget Iya kan? gitu. Mbak Benar. Mira pasti tahu deh kerjaannya, timnya, mau Iya, apa, mau betul. ngomong sama klien udah langsung Iya. terus nyerocos aja segala Iya, macam. iya. Ini nggak terjadi kalau di situ. Ada yang begitu, nggak banyak, nggak sedikit. semuanya. Cuman Tapi nggak sedikit juga, nggak kan? sedikit juga. Tapi Karena- banyak yang jago sih. Makanya kalau leader tuh yang jago adalah mereka yang bisa manage atas Manage dan ke bawah. manage bawah. Iya, itu. Karena Atas dan ke bawah. pada dasarnya leader itu udah lu nggak perlu kerjaan detail kok. Makanya yang micromanage tuh aneh gitu. Yang penting lu bisa pada saat gua harus ketemu bos gua, oke. Ini ya, gua bungkus nih. Jadi cerita itu dibungkus. Makanya leader-leader yang jago itu adalah mereka yang bisa membungkus. Walaupun sebenarnya kerjaannya kurang pas ya. Kurang. Iya. Tapi bungkusannya bagus nih. Iya. Itu dulu. Uh-uh. Nah, ketika dia didalemin, nah ini lo masih merah nih. Ada juga bosnya gitu kan, bosnya dia kan. Iya. Oh iya, itu nanti kita selesaikan. Jadi Kayak gitu. kekurangan-kekurangan itu internal dia dan di bawahnya Iya. seharusnya, iya kan? Iya. Yang sekarang lagi trending ya adalah bahasa corporate ya. Iya. Lo tahu ya di beberapa. Jadi kayak Iya. kalau di level kita ini kalau bilang nggak bisa ya nggak bisa gitu, tapi di bahasa corporate itu bisa Beda kayak lagi. berdasarkan ini gitu kan. Itu Panjang ya? panjang lebar padahal intinya nggak bisa gitu loh, dan itu Ya, memang membungkusnya ada, iya. Jadi Apa? ada isu, pokoknya gitulah ya. Jadi itu sebetulnya pekerjaan BAU Pak. Tapi karena memang kita nggak ketemu dengan way out-nya. Jadi apa sih lu bisa? Jadi bahasa corporate itu muter yang intinya sebenarnya antara bisa nggak bisa Atau nggak. segitu doang, tapi supaya lo terlihat berisi dan terlihat lo sangat Meetingnya jangan terlalu, capable gitu jangan ya. bentar banget gitu Dan ya. supaya kelihatannya jadi kayak wah bahasa-bahasa itu yang akhirnya sekarang jadi trending nih Dan Mir. dia jadi trending di ya, beberapa aku media juga lihat sosial sih. media sekarang. Bahasanya apa? Nanti gue kasih tahu ya bahasa Kenapa nanti? korporasi. Jadi kayak misalnya kayak Kenapa nggak sekarang? dicampur-campur gitu karena gue nggak hafal jadi gue harus lihat kan. Jadi kayak ketika lo harus menyela pembicaraan tuh ada bahasa corporate-nya, nggak bisa kayak misi ya mbak saya mau ngasih tahu, nggak boleh gitu. Dalam bahasa corporate tuh gini, maaf ya saya apa gitu, dia berikan data-data yang gini-gini sehingga orang tuh nggak terasa bahwa dia tuh padahal dia nggak capable, intinya gitu. Kebayang Kalau nggak sih? kalau dikasih pekerjaan aja misalnya, kamu bisa kan ngerjain ini? Saya nggak ada concern sih Pak di sini tuh kan kayak gitu kan. Padahal ngomongnya saya nggak bisa. Harusnya Saya- kan sesimpel itu. Saya nggak ada, sebenarnya saya nggak ada concern di sini ya, karena ini sebenarnya hanya BAU aja. Sebenarnya lu tinggal simpel, bisa Pak saya bisa ngerjain. Ini sering saya kerjain, tapi bahasanya tuh ini nggak ada concern Pak. Jadi ini BAU aja di saya.
gitu. Business as usual kan, BAU itu kan. Jadi ya waktu trending bahasa korporasi itu aku pada saat aku lihat sih ini udah biasa. Iya. Kalau sebagai orang corporate melihat itu tuh biasa karena ini bahasa Tapi yang itu harus jadi diolah. lucu ya. Tapi ketika lo tidak di situ, itu jadi lucu banget. Contoh ya itu tadi, kamu bisa nggak? Nah, misalnya kayak lo dikasih kerjaan nih, ini kamu bisa kerjakan nggak? Dia akan bisa jawab. Sebenarnya kan sesimpel saya bisa, saya nggak bisa. Tapi dia bisa bilang gini. Karena beberapa proyek yang saya pegang sebelumnya adalah proyek-proyek yang gini-gini, sepertinya kalau ini akan saya pegang Akan ini tidak delay, optimal, ya. Dan ini sehingga akan sebaiknya delay, gitu. memang harus ada apalah, Ada tambahan, koordinasi ya. dan lain. Padahal dia bilang tuh saya nggak mampu, saya butuh orang lain Iya. untuk membantu saya. Iya. As simple as that ngomongnya, bener nggak? Iya. Tapi bahasa corporate Saya itu butuh bisa support, diputer-puter kayak gitu. Jadi Dan saya butuh support dari tempat lain Pak untuk supaya bisnis ini bisa project ini bisa optimal dan kita bisa meet target deadline-nya itu. kita kan nggak ada yang seperti gitu-gitu ya. Jadi lu misalnya seharusnya meeting 5 menit jadi setengah jam. Gara-gara itu. Keren. Nggak keren juga ya, pokoknya intinya adalah bahwa Bahasa lu- keren, emang Kalau bener. kalau kita meeting misalnya ya apa? Ya, cepet. mana udah yang Udah. gini. Udah. Bubar. Kalau di korporasi yang sangat besar seperti itu tuh emang apalagi mereka yang bergerak di bidang apa sih namanya sekarang tuh itu loh marketing gitu-gitu ya yang harus ketemu vendor dan lain-lain Iya. itu kan karena gue pernah di posisi yang gue di approach sehingga gue tahu bahasanya gini ya bang jadi kayak rumit banget Iya, ya iya, bahasanya iya, gitu iya. Iya, Lucu ya, aneh ya dunia ya, korporat itu ya. sekarang memang nggak tahu ya mungkin makin nantinya ini kan pekerjaan ada yang hilang ya benar nggak? Ya. Ada yang harus digantikan oleh AI Betul. lah terus Jadi dari pekerjaan 2000 lima harus jadi kecil itu gimana itu ya mereka Itu dari dalam tahun sebetulnya dari tahun 2019 sebelum Covid. 2018 bahkan. Itu aku waktu itu masih kerja di perusahaanku yang keempat. Yang aku kerja 8 tahun itu yang culture-nya sangat-sangat bagus. Jadi kita emang di warning di situ. Maksudnya di acknowledge lah sama mereka itu bahwa in the future akan banyak fungsi-fungsi itu yang akan hilang gitu karena memang perkembangan digital, teknologi dan lain sebagainya. Kayak pekerjaan-pekerjaan dengan pengulangan misalnya ya terutama di operation lah ya yang bagian ngecek data itu udah nggak mungkin nggak perlu lagi gitu data entry mungkin nggak perlu karena udah sistem upload dan lain sebagainya gitu. Itu kita udah tahu dari situ. Masuklah Covid udah Makin ke-trigger untuk makin terjadi. ke-trigger untuk kejadian. Dulu kan meeting Zoom itu kan sangat-sangat Iya. tidak nggak kayak- lumrah kan. Jadi lumrah gitu. Akhirnya tetap Sekarang adalah malah dengan kesenangan WFH dan- jadi gila gue nggak perlu ke sana Iya, gitu bisa ya banyak. kan. Nah jadi itu tuh udah sebetulnya udah terjadi plus lagi resesi. Jadi kalau aku saat ini aku sih nggak kaget mbak, tapi banyak banget orang kaget itu yang kayak gini. Kok sekarang jadi kayak ini ya banyak pemutusan hubungan kerja, PHK itu banyak banget segala macam. Ya sebetulnya ini udah diperkirakan dari lama. Tapi ini kebetulan memang kita resesi juga kan tahunnya ini kan. Iya. Jadi ya itulah karena memang imbas Covid juga belum 100% kan pulih gitu Ya, kan. Jadi di imbasnya dari kondisi yang katanya sedang resesi, banyak orang dipecat, kan banyak company yang ini karyawan masih banyak yang mau resign seperti itu. Itulah jadi makanya Mereka antara dualisme ya. Ya dualisme antara dituduh nggak bersyukur. Itu belum menghadapi orang-orang yang dengan lo nggak bersyukur udah deh kalau udah dibawa ke agama gini gue udah pegang kepala deh. Kayak gitu makanya aku sampai bikin konten juga tentang itu antara lo resign dengan nggak bersyukur ya nggak boleh dilihat dari cuman nggak bersyukur doang tapi lo harus lihat apa gitulah. Harus banyak sisi lah ngelihatnya. Banyak juga yang kena imbas begitu. Makanya aku tuh kalau ada orang mau ngobrol sama aku tentang dia mau resign, aku tuh perlu tahu dulu kondisimu tuh kayak apa sekarang. Iya. Latar belakangmu, your whole situationnya gimana. Makanya kalau 1 jam tuh biasanya setengah jam itu dia cuma cerita. Supaya aku get the point, get the picture gitu loh. Udahlah, dia mau bilang ya sebenarnya sih aku tuh nggak yang gimana ya Bu ya. Udah lalu bilang aja lo nggak siap, lo nggak punya duit, lo mau resign. Biar cepet nih, ntar gue nggak nyaranin lo resign soalnya gitu. Iya. Gak ada, harus dipersiapin masalahnya. Resign butuh persiapan, itu udah pasti. Finansial, mental. Kalau finansial kan jelas ya Mbak. Kalau mental ini yang kayak kita tadi cerita. Di hari pertama, kedua enak banget. Iya. Seminggu, begitu sebulan, 3 bulan udah. Lu ngapain
ngapain ya gue ya gitu. Kok bosen ya gue. Terus nggak punya kalau kalian berdua kan udah di ekonomi kreatif begini kan, jadi udah tahu lah mau ngapain. Kebayang orang yang bertahun-tahun di Kerjanya korporasi itu aja. terus tiba-tiba disuruh create gini, Mbak. Iya. Yang Susah biasa kan? dapat Gampang ya. yang biasa dapat tasking untuk menyelesaikan itu, tiba-tiba tasking itu nggak ada. Iya. Kalau kita kan kita cari tuh tasking Iya. sampai ada tasking lagi. Dan hanya orang-orang yang bisa berubah mindset. Kalau mindset lo nggak berubah, akhirnya apa? Pak Ren, saya minta kerjaan. Akhirnya tuh datang ke orang-orang yang create kerjaan. Nggak usah gitu deh, Mbak. Aku ini juga sekarang kan meng-create kerjaanku sendiri dong, Iya, dengan profesi gue gini. Itu banyak DM masuk. Bu Vivi, aku mau kerja sama ibu. Aku nggak punya karyawan. Aku belum bisa gaji orang. Ngerti kan? Jadi memang mindset aja. Itulah makanya kenapa aku bikin tuh kayak ngajarin mereka, lu gimana caranya dapat income harian. Tuh aku ajarin, Mbak, lewat apa ya, digital itu. Lu Ya, nggak ya. mau. Lu mau apa sekarang? Digital itu loh ya, nggak butuh modal. Bikin produk digital juga nggak ada fisiknya, lo nggak butuh stok. Aku cuma 4 bulan double digit udah. Kalau aku bisa umur 50, kenapa lo yang 30 malas banget nggak mau? Dan ini ya banyaklah ceritanya. Bukan gini, bingung. Loh, orang-orang kan, soalnya aku bingung. Enggak, lo bukan bingung, lo males. Nah, Ya nggak tipis sih? sih emang itu. Karena bingung itu Tipis. semua itu berawal dari bingung memang. Kalau lu nggak bingung, lu bukan manusia ya toh. Tapi kan kalau lu mau satu langkah lagi belajar, Iya. pasti lu nggak bingung. Iya. Jadi bersembunyi di balik kata-kata Bingung padahal males. Benar-benar. Bingung ya karena memang tidak terbiasa. Iya, Karena kalau yang udah biasa itu kan dia udah tahu kalau kayak gini lo harus ngapain. Ketika perekonomian lagi kencang lo harus ngapain. Jadi kayak kita tuh yang ngejudge keadaan dan situasi. Iya. Kalau orang bingung tuh kadang nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana, sehingga dia ya kayak terombang-ambing aja Iya. gitu loh. Kalau Kemarin aku ikut festival digital itu ya, Ya. di namanya UUD, ujung-ujungnya digital 2025. Bukan ujung-ujungnya duit ya. tapi digital. Nah itu dibuka jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu dia ngadain tuh orang umur namanya Agus Leo Halim. Dia ini yang pelopor, yang foundernya si Acara itu. landing page Linkit ini yang aku pakai untuk berjualan produk digital ini. Itu dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif. Wakil menterinya datang, Airin itu kan yang masih muda yang sekolah di Australia itu. Jadi aku baru tahu, oh ternyata industri kreatif, ekonomi kreatif ini sekarang sudah di bawah kementerian. Jadi di Kementerian Ekonomi Kreatif itu Emang. ada yang benar-benar kayak wamen yang ngurusin YouTube, TikTok. digital. Ada yang ngurusin yang kayak gamers. Itu semua masuk ekonomi kreatif. Itu tuh potensialnya tuh gila, Mbak, ke depan. Makanya aku Iya. suka nggak ngerti sama orang yang aku pokoknya gaptek titik, udah lu di pojokan terus lu minta duit. It doesn't work like that gitu loh. Doesn't work that way. Lu harus keluar dari pojokan itu, lu harus nyemplung. Unless lu ya udah balik lagi corporate. Bener gak sih? Iya. Kalau lu mau, kecuali gini ya, enggak aku mau jualan baju, nggak apa-apa juga. Kita harus Iya. appreciate orang-orang yang kan ada ya, orang yang tangannya tuh dingin banget jualan Iya. gitu loh. Dia bisa apa juga, ya nggak apa-apa juga. Tapi ini rata-rata orang yang nggak punya modal untuk jualan, mau ngapain? Kalau Kalau zaman nggak dulu itu. belum ada digital tuh buka salon kali. Buat kue. Buat kue, buat Atau masas, Iya. gitu kan? Iya, Masas tuh kan masas. kayak, itu kan akhirnya menggunakan apa tuh, tenaga kan? Iya. Iya. Kalau sekarang ada satu pekerjaan yang dibuka. Kalau sekarang tuh semua kan ya itu emang semua duit aja muternya, kita udah nggak pernah lihat fisiknya. Aku tuh Cuma sampai angka. bikin e-booknya loh. Aku tuh bikin e-book ya. Memang e-book ini aku kasih gratis, nggak pakai harga. Jadi misalnya gini, Mbak Vivi, Kak Vivi, apalah pokoknya gue dipanggil di situ kan. Mau dong income hariannya gimana? Itu aku kasih cuma-cuma belajar ya. Income harian. Income harian nih dapatnya gimana? Itu aku kasih aja sih dengan cuma-cuma itu. Buka ya. Memang masuknya ke landing pageku sih. Nanti dia buka situ, nanti aku kasih tuh. Pokoknya lo harus bikin dulu personal branding, terus nanti lo jual sini, lo bikin produk produk digitalnya lo buat. Nanti begini, apa produk digital tuh apa yang bisa lo buat? Ada banyak, bisa lo bikin buku resep, bisa bikin lo buku mewarnai.
itu kan jadi duit gitu loh. Yang penting lo jago memarketkannya di Instagram. Tapi gue nggak jago Instagram, ya udah berhenti kan, mindset lagi kan. Tapi gue nggak jago Instagram, pojokan lagi, nangis lagi deh di pojokan. Ya itu gimana mental sih, karena pada dasarnya ini kan Nggak kayak ngejar. perang ya. Iya. Kalau perang tuh lo harus menang. Menang. Udah. Jangan Nanju. jangan begitu kalah dikit langsung lo udah berhenti nyerah kan, enggak. Semua tuh ini yang gue pernah lihat baca quotes ya, bahwa setiap orang tuh punya medan perangnya sendiri-sendiri. Yes. Medan perang lo beda dengan medan perang gue, ya lo. Tapi yang at the end bahwa kita tuh sama-sama respect aja, semua tuh lagi di medan perang lah masing-masing. Tujuannya kalau lo menang bukan berarti gue kalah. Ya tujuannya kita semua harus menang di medan itu kan gitu. Gitu sih. Ya itu sekali lagi mental. Kalau mentalnya kita kan pengen nyelesain, pengen ya buktinya kayak dari lo dulu muda lo pengen kerja, pengen menonjol, itu kan mindset bahwa lo tuh di pertempuran lo apa di depan, kalau memimpin yang bawa tombak gitu. Bukan cuma yang di belakang lari-lari kan, lo nggak mau dong. Bener nggak? Ibarat kalau ini perang Romawi lah, lo tuh kan nggak mau yang lo pasti naik di atas kudanya lo yang nyerang dulu. Prinsipnya kayak kalau lagi nyetir nih ya, gue nggak peduli gue tuh di depan atau di belakang, tapi andai kata ada orang di depan atau siapapun di depan itu jangan menghalangin gue gitu loh. Ya iya itu berarti lo naik kuda. Karena lo pengen cepet gitu lah. Nah, tapi ada beberapa orang yang kayak kalau di medan perang tuh ya udahlah yang penting selamat, nggak mati selesai gitu. Mungkin orang-orang kayak kalian berdua inilah yang dibutuhkan sama orang-orang korporasi loh. Karena gini, orang-orang bukan untuk masuk ke korporasi ya, justru untuk ngajarin mereka itu gimana caranya punya mindset yang kayak gitu. Tapi terus terang ya, kalau dia ngomongin mindset itu kan berarti sebelum lo kerja juga udah kayak gitu dong biasanya. Iya, di zaman kuliah kan. Iya. Menurut gue ini mental yang dibawa dari zaman kuliah sih. Iya, Iya kan? SMA aja ketua kelas. Ngeri banget. Kalau di kuliah tuh ibarat gini, lo ngerjain sesuatu, lo pengen hasilnya yang paling bagus dari orang lain, bener nggak? Maunya gitu kan, nggak mungkin nggak deh, kayak nggak deh, gue biasa aja, gue daripada gue nanti takut. Jadi kalau ngerjain sesuatu tuh harus bagus. Nah, gitu loh. Ya itu tipikal orang-orang kreatif juga gitu. Jangan buat sesuatu sama dengan yang lain. Sama dengan yang lain dan apa adanya. Nah itu yang gue tuntut sama desainer gue sebenarnya. Betul. Walaupun kadang-kadang kan mereka tergopoh-gopoh gitu ya, tapi itu kebiasaan aja. Kebiasaan dari Jadi dulu. kalau ngasih sesuatu presentasi atau buat apapun harus yang terbagus gitu loh. Harus wow efek kalau gue ya. Iya. Jangan sampai orangnya cuman kayak, setiap presentasi kalau lo suka nggak perhatiin gimana mimik klien lo. Kalau gue tuh nyodorin sesuatu, gue lihat mimik klien gue gitu. Kalau dia udah merengut gitu, berarti udah nggak cocok tuh. Artinya ada sesuatu yang pasti nggak akan selesai. Gue udah tangkap duluan supaya gue tuh siap mental untuk menjawab apapun yang dia tanya. Tapi kalau dia udah sumringah, dia udah gembira, raut wajahnya udah itu, gue udah chill aja gitu. Tambah, nanti ini gini loh bu, nanti gue. Jadi ibarat tuh kayak presentasi tuh kayak entertain gitu, entertaining klien, ya nggak sih? Kayak di panggung aja, nih mereka kita pukau dengan karya kita gitu kan, biasanya gitu ya. Ya itu mungkin kelebihan dari dunia kreatif kayak kita ya. Jadi kalau bekerja itu seperti ya penyanyi ingin memuaskan klien penontonnya, lalu kita di desain ya ingin memuaskan klien kita gitu. Nah sebetulnya itu kan bisa dibawa ke dunia korporasi juga. Harusnya kan? ya. Harusnya kan mental mereka itu kerja, ya. mental yang gue nggak mau dianggap biasa-biasa aja gitu. Nah tapi kan sayangnya kalau kalian ini kan nggak punya bos. Kalau bos kita tuh diri kita sendiri kan. Kalau di korporasi tuh gue mau ini. Bosnya bici bang. Bosnya gini, ngapain lo gini lah. Jadi banyak mati juga gara-gara itu sih. Makanya kenapa itu kan runutannya kan udah ya kayak tadi ya lingkaran. Soalnya mereka tuh gede, panjang, tangganya tuh panjang gitu kan. Salah langkah jatuh gelundung. Lagi semangat gitu kan. Sampai bawah. Ketemu atasan yang Nah, bagian ketemu atasan yang itu tuh menurut gue itu skill another skill yang harus kita punya sih. Iya, sebenarnya begitu. Bukan harus ngejilat tapi lebih kepada win-win solution lah kalau menurut gue mah. Kalau mental win-win solution tuh penting kalau menurut gue ada di setiap karyawan. Betul. Jangan sampai
lo merasa bahwa lo yang menang, yang lain kalah. Itu Betul, juga nggak betul, bisa iya. tuh. Betul. Win-win solution tuh bisa ke atas, bisa ke sejawat. Sejawat, tuh. betul. Bener kan? Bener. Jadi makanya kenapa di kantor itu suka gini nih, itu dia jahat ya. Sebenarnya bukan masalah jahat sama baik. Ini tuh masalahnya dia punya kepentingan, lo punya kepentingan. Nah. Kepentingan lo sama Nggak kepentingan sama. dia nggak sama, bentrok. Seolah-olah dia nggak support lo, padahal dia punya kepentingan juga. Iya, gitu iya. loh. Makanya di 7 Habits itu ada tuh, put others first and then yours gitu. Jadi layani dulu orang apa supaya lo juga Bisa mau masuk. nih, gitu. Ah, iya, Gitu iya, loh. Ya bisa. Direlatekan. Itu bisa. Iya, tapi memang harusnya sih begitu ya, karena kan kita dealing with people. Harusnya di mana-mana nggak sih? Nggak cuma di korporasi nggak sih? Iya, Iya kan? Di industri manapun tuh harusnya kan kayak gitu. Iya, Jadi nggak egois, ibaratnya kayak Benernya istilahnya kan gitu. jadikan nggak egois. Dan di keluarga pun begitu juga kan sebenarnya. Iya kan? Iya. Langsung nyambung. Iya, itu mah nyambung aja terus ya kan. Iya, Tapi benar. artinya itu kembali lagi dengan apa yang harus kita punya as a person ya, as individual Iya. itu mindset, Iya. cara melihat, cara bekerja itu menurut gue itu jadi satu sih. Iya. Dan menurut gue juga ya, gue nggak pernah, gue dulu pernah kan, gue tuh pernah ditekan sama bos gue gitu kan. Tapi gue tuh sampai pernah satu ketika tuh yang stres juga datang ke kantor tuh kayak gue malas ketemu orang ini gitu loh, malas ketemu bos gue gitu, karena gue ngeliat dia tuh nggak ngapa-ngapain, gue yang ngapa-ngapain, kebayang nggak lo? Sampai kayak anjir enak banget ya jadi bos tuh. Dah mindset gue gitu. Tapi nggak gini juga harusnya gitu loh. Jadi setiap kayak aduh ketakutan tuh muncul gitu sampai yang kayak gimana ya cara ya udah kira bagaimana mengenjoykan diri dalam mengerjakan sesuatu yang penting bener beres gitu. Iya, kan? bener. Karena kalau misalnya lo pertama kerja lo nggak beres, lo udah ngeluh duluan, itu bukan nyelesain, nambah lagi Nambah masalah. masalah. Iya. Terus akhirnya kan jadi Itu bos menilai juga kan. Makanya jadi bos itu kalau lihat kamu yang kerja kan. Jadi kan kalau anak buahnya yang kerja ya udah. Jadi tugas lo adalah gimana caranya lo manage dia nih. Kebutuhannya dia apa? Karena kerjaan sih udah dia yang kerjain. Iya, dia yang handle. Iya kan. Jadi kan sebagai bos tuh lo apa anak buah lo nih dia butuh diapresiasi. Apresiasi lah, sih thank you lah. Gitu. Nah, itu juga nggak semua bos gampang Itu dia. mengucapkan terima kasih sih. Emang. Nah itu kan akhirnya kebiasaan dari dirinya sendiri ya. Iya. Untuk bisa mengucapkan terima kasih, minta tolong, Iya. itu kan kayak apa ya, habit dasar lah menurut gue. Emang. Kalau Manusia. lo Iya. bisa melakukan itu, minta tolong, say thank you gitu ya, atau minta maaf kalau salah, itu 3 hal yang paling simpel sih, yang bisa meredakan semua masalah Segala yang ada. hal. Iya dong, Iya, bener, iya, iya iya. kan? Kalian tahu nggak sih CEO-nya Netflix? Kenapa Netflix itu bisa sebesar ini? Kenapa? CEO-nya Netflix itu punya budaya zero tolerance untuk toxicity. Jadi dia tidak ada toleransi kepada orang yang toksik. Walaupun si toksik ini adalah Hebat. ya, yang paling berkontribusi tapi dia toksik keluar loh. Jadi udah ada bagian HR-nya yang melihat ini toxic, Ya, out. dan itu bukan HR, itu CEO. Oh CEO yang CEO-nya yang Mantau. menerapkan. Jadi gini, itu kan budaya yang diciptakan oleh CEO. Akhirnya semua menerapkan kan, termasuk HR, termasuk si gue misalnya orang bisnisnya. Anak buah gue ada yang toksik nih, ngeluh mulu, tapi dia gue panggil karena gue udah mengamini budaya itu. Itu keren banget lagi. Iya, iya. Nggak banyak Sebenarnya itu. orang yang tidak berdampingan dalam berkontribusi akhirnya mental sendiri. Iya, Culture yang udah Iya, ada tadi. iya. Benar, Makanya benar. itu dia, makanya harus kuat culture-nya. Seru ya. Dunia Ini ya, kita. balik lagi kalau ini kan kita ngobrol udah panjang banget ya soal generasi muda lah, karena ini beberapa yang nonton pasti soal membangun karir dengan soal mempersiapkan diri untuk tidak membangun karir lah, Oke, ibaratnya gitu ya. oke. Ada 2 hal yang berbeda kan. Ada orang yang gampang nyerah tapi udahlah gue ini gitu. Tapi ada juga yang yaudah gue ngikutin arus aja Iya. sampai nanti di usia sekian gitu. Kira-kira kalau lo bisa ngasih masukan ke mereka dari 2 hal ini, apa yang harus kira-kira mereka persiapkan atau mereka lakukan mumpung mereka masih muda gitu. Saranku tuh gini, karir itu jangan dibiarin aja, karena nggak akan terbentuk. Jadi harus punya target.
umur 30 Direncanakan. harus direncanakan. Umur 30 gue harus jadi manajer. Nggak apa-apa loh. Umur 35 gue harus jadi VP. Nggak apa-apa, nggak ada yang larang kan. Iya. Tapi harus realistis masalah aja. melenceng itu lain biasa, hal. lain Ya. hal. Tapi kan again orang namanya memplanning itu kan harus yang smart ya. Iya. Jadi dia pokoknya spesifik, terus dia measurable, Tahu jalannya ya lah kan. ya. Terus pokoknya sampai timelessnya itu timingnya itu harus direncanakan gitu. Nah, karena kalau enggak direncanakan, yang terjadi adalah dia akan berada di perusahaan itu sampai 30 tahun dan hanya menjadi staff. Karyawan. Ya. Karena dia hanya ngalir aja gitu. Iya, benar. Jadi temukan mataharimu gitu. Harus ada gitu loh. Karena ya kan tumbuhan itu kan harus ada mataharinya kan. Ini sama kayak gitu, prinsipnya tuh sama kayak gitu. Karena kalau nggak direncanakan, pertama karirnya akan begitu-gitu aja. Yang kedua kalau dia stuck ada di perusahaan itu sampai puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, comparing to teman-temannya, gajinya pasti ketinggalan jauh. Karena teman-temannya ini 3 tahun dia udah pindah itu udah kenaikannya udah 30%. Paling nggak dia naik 30% itu secara level pasti dia juga udah naik. Itu loh yang maksudnya direncanakan. Jadi jangan stuck. Cuman gue paham banget orang-orang di sini pasti mengejar seperti itu. Dan ini mudah dikerjakan didapatkan untuk yang masih muda nih. Jadi dari awal bekerja sampai 20-an lah ya, sampai usia 35-an lah gitu. Itu masih karena ibarat piramid yang bawah ini kan masih gede ya. Iya. Mau naik. Nah, begitu udah di usia 45, di 40 nih udah mulai nih mau naik. Kalau dia nggak jatuh, gue nggak naik gitu. Kalau dia nggak keluar, gue nggak naik. Apalagi gini, gue mau ganti atas gue, apa gue bunuh ya atas gue ini gitu kan jatuhnya kan. Mau gimana gitu? Apa gue jorokin ke jurang atau gue lindes? Apa gue kasih cyanida dikit enak nih kopinya? Kan gitu. Kalau nggak mati, gue nggak naik. Nah itulah. Jadi Sekejam itu ya dunia pekerjaan. kalau aku memang aku tuh punya ekspektasi dari zaman dulu. Aku pokoknya nggak mau jadi direktur. Itu aku loh. Kenapa? Karena aku tahu direktur itu nggak gampang. Karena aku tahu persis direksi itu nggak gampang. Apalagi Kenapa mencari yang gampang-gampang aja? bukan nggak gampangnya tuh gini. Banyak yang harus dikorbankan menjadi direksi. Iya. Pertama yang paling ini adalah keluarga, waktu keluarga segala macam. Terutama Mbak, aku di 2 tahun terakhir itu aku ada di plat merah di anak usaha BUMN. Itu kalau jadi direksi di perusahaan seperti itu, lo tanda tangan sesuatu itu sebenarnya kaki lo udah sebelah itu udah masuk penjara sebenarnya. Itu bisa apa aja dan aku nggak mau ambil resiko itu. Ini pilihan aja sih Mbak, pilihan aja dan aku memang tidak memilih gitu. Jadi waktu aku di perusahaan tuh, ya kan talent kan pasti di ini ya biasalah para direksi kan cari asesor, ya cari asesornya, ya untuk itulah ya suksesor bukan asesor, suksesornya itu di ini apa kamu apa your maumu tuh apa di sini? Itu aku mention aku nggak mau jadi direksi. Jadi tahu atasannya itu tahu, oh ya memang ya mungkin dalam hati nggak ada juga yang Nggak kalau jadi direksi. nggak ada juga yang pengen. Mohon maaf, itu susah banget. Bukan lo juga orangnya gitu. Tapi kan nggak apa-apa ya. Tapi kan nggak apa-apa duluan, kan, namanya juga punya cita-cita. Ada yang memang bilang saya mau jadi direksi dan itu nggak apa-apa, itu harus jujur dikatakan, harus gitu loh, harus seterbuka itu supaya atasan tahu. Oh Tapi dia ini benar, punya kepengenan ini. tapi benar yang Vivi bilang begitu kita tahu karyawan kita itu maunya apa, itu lebih gampang untuk mentreat dan mengarahkan mereka dibanding karyawan apa. yang sebenarnya gue tuh nggak tahu ya maunya apa. Iya kan? Gue soalnya ada saya pengen itu sendiri. Itu tinggal ini aja, tinggal kita melihat potensinya dia. Iya kan, kita jadi bisa ngelihat potensi. Bener sih itu. Ya itu dibutuhkan oleh orang yang lebih di atas kita atau di saat dunia pekerjaan itu kita jalani dengan itu yang mungkin dia bisa melihat sebenarnya orang ini harusnya kesini nih dengan potensi yang ada ini, lo jadi sini lo maju deh gitu. Kayak main catur. Iya benar. Orang yang Jadi, atasnya bisa ngelihat udah nih harusnya jalannya begini. Lo pion lo majunya gini aja deh. Tapi paling enggak lo useful di permainan ini. Benar. Dan itu leadership kan? Iya, itu leadership.
Karena dia yang bisa helikopter Melihat. itu dia. Bukan aku ngatur diriku sendiri, Bu. Saya nanti jadi direktur ini ya, Bu ya. Nggak bisa gitu Dia kan bisa melihat semuanya Iya. itu. Dan kadang kan beberapa orang nggak bisa melihat itu. Iya. Apalagi yang jatuhnya dia mengeluh, kenapa ya kok gue gini-gini aja, kok nggak dimajuin ke sini. Lo tuh pion, bukan benteng atau catur atau kuda gitu misalnya. Nah makanya jadilah kuda atau jadilah menteri atau jadi apapun yang lebih itu dari masing-masing individunya supaya di atas lo tuh bisa melihat potensi lo yang gede itu. Kan Iya. kebayang kan kalau yang tadi kita udah obrolin, ngapain sih lo canggih-canggih amat gitu. Toh lo juga pion ini ibaratnya gitu. Tapi Ngapain lo jadi mau ngapain lo seolah-olah lo tuh menterinya atau bentengnya Iya. gitu. Padahal lo tuh Padahal cuma pion. pion gitu. Padahal dia nggak pernah Tapi tahu. banyak pion itu juga jadi orang yang sesuatu. pengen jadi pion aja loh di Ya perusahaan itu ini. dia. Ternyata ada Ada. Jadi yang dia butuhkan Itu salah nggak? enggak. Itu Ya, pilihan. biarin aja. Pilihan Sama ya. kayak aku nggak mau milih jadi direksi. Iya, Dia iya. milih jadi pion. Ada yang milih jadi gue mau jadi raja. Silakan. Kalau kita tuh Be my kayak guest. selama mampu gini, kita mau jadi raja tapi nggak di sini. Akhirnya kita keluar bikin perusahaan sendiri. Itu mungkin salah satu ya. Iya kan, Salah satu kita pengen jadi raja ya Iya. tapi bukan di sini. Ya. Aku dulu waktu masih jadi senior manager, aku bilang aku mau jadi EVP. Banyak yang ngetawain. Wih, sini mau jadi EVP. Hati-hati, cita-cita jangan ketinggian, ntar ketemu Tuhan, gitu kan. Gue digituin. Gak apa-apa juga. Akhirnya gue jadi kok. Jadi ya. Sampai VP gue malah. Iya makanya Gak ada salahnya kok, itu gitu. kan keinginan orang ya. Yang mau jadi pion itu karena memang dia secara Dia secara dia naturally sadar diri. sadar diri. Dia sadar diri dan dia itu yang dia cari, ketenangan menjadi seorang pion. Iya, itu ya. Kadang ada yang gak pengen uang banyak tapi gue pengen tenang. Tenang. Gue nggak mau Uang banyak tapi diganggu. masalah. Masalah Jadi banyak. dipromosikan dia nggak mau. Iya, iya, Banyak iya. loh. Ada. Ada juga. Jadi nanti ke waktunya kebuang dengan Iya. keluarganya. Iya. Jadi yang dia lakukan adalah, saya mau stay di perusahaan ini aja sampai nanti saya pensiun. Yang dia lakukan apa? Dia kumpulin itu yang BPJS TK-nya dia kumpulin sampai nanti untuk pensiun saya ya segitu gitulah duit saya udah tahu. Saya cukup nanti untuk asuransinya saya nggak pakai yang swasta punya, saya pakai BPJS aja cukup. Terus nanti setelah itu saya mau dagang tahu. Jadi misalnya ya BPJS TK tenaga kerjanya dia dapatnya tuh nanti misalnya secara pensiun ya secara pion ya mungkin cuman 200 jutaan gitu misalnya. 200 juta saya cukup kok, nanti saya cuma mau dagang tahu go misalnya gitu. Nggak salah itu hidup lo gitu. Iya. Oke, iya benar. Yang salah adalah lo mau jadi pion tapi lo ngeluh. Nah, Jangan ngeluh kalau mau jadi pion. ya atau pengen jadi raja, Atau jadi raja tapi tapi males. males dan lu ngeluh juga kerjaan gila nih kerjaanku banyak banget. Lah katanya lu mau jadi raja. Ya. Kerja lah yang keras. Kayak hidup tuh jangan kayak, kalau prinsip gue hidup tuh jangan kayak air aja mengalir gitu. Nah itu sama kayak karir. Jangan Kalau ngalir. zaman dulu go with the flow. Nah kalau gue gitu, gue kalau jadi air ya air sungai, gue tuh nggak, gue harus bangun bendungan supaya airnya banyak, supaya nanti jadi listrik gitu loh. Iya, Dibanding kayak lo, berguna. daripada lo jadi air sampai Alir. laut ya itu terus gitu kan. Tapi kalau lo jadi tempat wisata nantinya, lo bikin dam Berguna jadinya, ya. kan jadi seru tuh. Hidup jadi akan berwarna. Beda kan? emang ya ngobrol sama orang-orang dari ekonomi kreatif ini Visual Beda ya. banget ya. ekraf. Kalau sekarang saking seriusnya pemerintahan sampai memisahin loh. Kementeriannya itu tadinya parekraf kan, pariwisata, ekonomi kreatif. Sekarang dipisah, pariwisata sendiri, ekonomi kreatif sendiri. Mungkin ininya memang Saking- nggak bisa disatukan. Nggak bisa dibendung orang-orang kreatif ini. Iya. Sampai gini. Gak itu- bisa diatur. Iya. Jadi Bukan dibendung jadi kayak doang. gini. Aduh anak gue doyan banget nih main game nih, nggak bisa di stop apa? Oh kita buat aja. Iya. Jadi kan dia seorang gamers yang berguna buat nusa bangsa ini gitu. Kan gitu jadinya. Bitcoin apa segala macam itu masuk ekonomi kreatif semua sekarang. Keren. Seru banget ya ini obrolannya, nggak selesai-selesai. Tapi paling tidak teman-teman kalau ada yang mau ngobrol nanti lebih lanjut ya dengan Ibu Vivi untuk ngomongin soal karir, soal apa lah Ke Instagram. yang bisa langsung kontak di Instagramnya Instagram di ada. apa boleh bisa? @si_vivi_katili. @vivikatili nanti di situ bisa langsung DM dan tadi yang semua yang kita obrolin ada di sana ya di Ada, platformnya ya. ada. Sip. Mira ada lagi yang mau ditanya?
ini nggak akan selesai ngomongin soalnya karena kita pernah merasa jadi karyawan, Pernah pernah sudah. merasa di sisi itu, kita juga punya point of view di situ, terus tiba-tiba kita udah jadi seperti ini gitu ya, as a leadernya, kita juga punya point of view sendiri yang berbeda gitu. Tapi rangkaian dari yang dulu sampai sekarang kan akhirnya membuat kita, kalau gue menjadi refleks bahwa gue nggak mau jadi yang kayak dulu dengan bos gue, Mira juga makin tuh naik kudanya makin kenceng karena nggak bisa diam gitu ya, nggak bisa ditahan begitu punya sendiri jauh lebih melesat. Tapi anyway itu kan semua positif ya. Iya. Kita nggak ada ngeluh, kita ngeluh kalau nggak ada duit doang. Kalau proyek nggak masuk doang kita ngeluh ya. Tapi kita cari akhirnya kan, yang ngeluh ya wajar lah ya. Tapi at the end gimana caranya nyari ya? Kalau orang-orang kreatif kayak kita tuh. Ya ngeluhnya di mana sih? Aku jadi bingung loh. Kita tuh kalau ngeluh lebih kepada kayak proyek kurang banyak gitu misalnya, sehingga kita, iya kan, kebayang kita kebiasaan minta kerjaan, ini yang terbawa pada saat kita menjadi kayak begini, kita butuh kerjaan yang lebih banyak. Iya udah totally different ini. Udah beda kamar kayaknya. Beda kamar kan, kamar, kalau yang ya. sana kelebihan kerjaan nggak diapresiasi gini. Makanya gue heran itu pembicaraan itu tadi gitu loh. Kalau ini kan kalau bisa sebanyak-banyaknya Nah, gitu loh. Kalau kita tuh sebanyak-banyaknya. Oh, sana enggak? Dan kita tuh gini, kalau misalnya biasa ngerjain ini, gue tuh pengen ngerjain yang jauh lebih besar dari ini. Misalnya kayak gue rumah tinggal terus, gue tuh pengen bikin high rise building misalnya. Gue pengen bikin gor, bikin apa sesuatu yang belum pernah kita challenge terus ya. Kita kayak kemarin misalnya ngaku gitu, kita belum pernah ngerjain yang bintang 5 gitu, hotel bintang Tapi 5. saya mau. Tapi saya mau. Kita tuh ngaku Ngomong gitu. ke klien. Gue tuh ngomong ke klien gitu, Pak. Ini pernah ngerjain apa aja? Ya kita tuh bintang 4 ini, tapi bintang 5 terus misalnya kliennya bilang, "Berarti bintang 5 belum ya?" Belum, makanya kita mau gitu. Kita tuh nantangin orang yang mau masuk kerjaan. Nah, itu menurut gue itu harus terbiasa dari zaman kita muda gitu loh. Itu tuh mental sih, dari gue tuh ngerasa dari zaman kita Kalau di kuliah. dunia korporasi ada yang kayak gitu juga. Saya mau Pak ini. Tapi orang nyinyir kan langsung kan kayak, aduh lo Gitu ya. Bukan yang malah kayak, seneng gitu ya di support ya. Ya tergantung. Tergantung. Orang yang kacamatanya positif akan gue mau ada di daerah sekitar dia. Tapi kalau dari sisi komposisi banyak kan yang nyinyir daripada yang positif. Iya, yang positif Karena, tuh jadi karena capek. karyawan kan lo tahu sendiri lah, Mungkin Mbak. terlalu banyak kali ya. Jadi persaingan Iya, tuh makin iya. nggak sehat kan kalau terlalu banyak gitu. Iya nggak sih? Iya. Menjadi terlalu ideal juga jadi bahan pembincangan menurut gue. Mungkin Iya. orang-orang yang kayak pengen kerjaan lebih banyak, Itu. pengen ini, pengen itu lebih banyak gitu ya. Akhirnya orang-orang kayak, ya udah lu kerjain aja semua. Semuanya. Gitu jadi gitu. Iya, ya. Kayak udah lah, gue tinggal kopi-kopi aja untuk gini. Sedangkan kalau kita sini nih bawa sini bawa sini. Ya itu akhirnya pilihan sih. Makanya kenapa kita berada di posisi yang ini itu kita memilih untuk bekerja dengan yang kayak begini gitu. Iya, Kita nggak mau yang ya bisa aja kita dalam korporasi besar tadi itu kan. Tapi akhirnya kita yang nggak kuat. Kamu yang kalian yang nggak akan kuat. Karena yang budaya perusahaan itu diatur sekali. Kalian terlalu kreatif untuk berada di Dan nggak mau diatur. Iya. Kita tuh lebih kayak apalagi soal ideas yang kayak gitu. Kita orang-orang yang mungkin kalau dunia kreatif tuh ide itu Sebebas-bebasnya. Ide itu yang paling mahal. Makanya kenapa kita tuh menggali terus karena kita mau mendapatkan sesuatu yang value yang paling besar tadi itu gitu loh. Dan mungkin di beberapa di dunia lingkungan yang pekerjaannya yang begitu kan kayak aduh ngapain sih ngeluarin ide. mending ada reward ya, ini bisa jadi kagak gitu kayak mereka malah udahlah. jangan sampai ide gue kecolong nih gitu. Iya, ada yang kecolong, ada yang itu kan ide gue gitu. Ya, Misalnya kayak gitu. Atau ada yang kayak gini, kayak aduh udah deh jangan terlalu pintar atau terlihat menonjol, nanti kerjaannya jadi kita semua yang ngerjain. Ada juga yang begitu. Iya. Itu real kan? itu real banget. Itu real case. Kayak begitu. Nah, itu ya mungkin gue nambahin ya. Kalau gue melihat kayak gitu ya kan, gue karena udah paham ya. Kan ada yang kayak ngeluh nanti banyak kerjaan, tapi gue tuh selalu memberitahukan ke staff gue gitu ya. Kamu masih muda nih, pengalaman tuh sebanyak-banyaknya. Jangan lihat uang dulu, tapi pengalaman. Uang tuh nanti datangnya nanti. Ketika lo udah punya banyak pengalaman dan lo udah punya banyak referensi untuk menentukan Ngikutin mana. sendiri, Betul. benar. Jadi kalau sekarang jangan pernah pilih-pilih kerjaan, jangan pilih-pilih. Kalau ada kerjaan apapun yang ada di depan mata, ambil. Karena enggak kesempatan tuh berpengalaman mengerjakan itu 2 kali 3 kali itu enggak ada. Belum tentu ada lagi. Lo kerjain aja semuanya, pasti berat memang. Makanya kenapa
lo masih muda. Kebayang nggak? Muda itu karena lo modalnya tenaga. Iya. Jadi lo kerjain untuk dapat pengalaman. Apalagi belum married, Begitu lo udah masih sendiri, tua, udah betul. banyak ini tuh udah mulai nyempit tuh Ya, kesempatannya, kesempatannya. iya. Iya. Nah, tinggal tuh tinggal milih mana yang lo mau jalanin Iya, gitu ya. Ya, betul, Kurang lebih betul. Itu setuju. Agree 100%. Itu mungkin ya teman-teman nanti bisa ngobrol atau kita bikin kelas-kelas kayak gini ya nanti Bisa ajak ya? dia ya. Iya. Kita kolaborasi Bikin. kita kolaborasi di Benda Design Yes. Hub untuk ngomongin soal karir dan nggak mesti harus di desain doang, tapi siapapun teman-teman. Nanti aku bisa undang Oke, komunitasku. Nanti Ya. kita bisa Kita bikin ngobrolin. kolaborasi ya Yes. nextnya ya. Yes, bisa. Sip. Seru ya. Seru ya. Gila. Kalau kreatif tuh selalu nangkep apa aja ya pengen jadi apa jadi apa. Jadi sesuatu ya. Jadi sesuatu. Kira aja Kalau karyawan gini ya udah ya, gue macet dikit lagi udah ya, gitu kalau karyawan. Karena kita kayak next apa nih? Apalagi, Jangan sampai cuma berakhir di sini gitu ya. Iya. Kita selalu gitu ya, hampir mantep mindsetnya banget. seperti itu sih, makanya kayak nggak pernah habis gitu ya kerjaan. Kayak ada lagi Iya. gitu. Itu yang membuat hidup tuh jadi kalau di kita Berwarna. tuh berwarna gitu. Kenapa kita tua tapi merasa muda? Gua rasa itu ya. Kayak tenaga tuh Kayak nggak ada kayak nggak ada habisnya gitu ya. Padahal ini udah masuk Jopo. Kita tuh udah termasuk di kategori manula loh. Sebenarnya. Benernya ya. Kalau lihat itu, tapi kan kita melawan gravitasi ya. Sebenarnya nggak ngelawan juga, cuman ya masih mampu aja, ya nggak sih? Udah itu melawan. Gak usah denial. Baiklah teman-teman. Baiklah. Terima kasih Thank you. atas obrolannya Vivi. Thank you. Iya. Mudah-mudahan thank you. nanti kita bisa next di kolaborasi berikutnya. Teman-teman juga jangan lupa tadi follow akunnya Vivi dan juga ke Benda Design Hub juga ya, jangan lupa Jangan untuk lupa like dan follow, subscribe. subscribe juga di akun Facebook kita Facebook. Nggak ada ya YouTube ya. Kayak X banget dah. Lu ngomong generasi muda tapi terus tuh Facebook. itu kayak kelepasan gitu Untung nggak sih? lah ngomong apa Friendster. Iya, itulah yang namanya generasi yang melawan gravitasi. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Kenapa jadi Kenapa gue jadi Facebook? Gue dari tadi tuh mau makan ini ya. Gua udah Tapi di situ tau gak? Aduh. Monggo.